Setelah Dimas mengusirku dari rumah, aku mendapatkan pekerjaan sebagai juru masak di sebuah rumah makan sederhana di pusat kota Jakarta Selatan. Setiap hari, saat pulang kerja, aku selalu melihat seorang ibu tua duduk di sudut jalan, meminta sedekah. Usianya lebih tua dariku. Dengan wajah yang dihiasi kerutan karena terik matahari dan tangan yang gemetar. Ada sesuatu di tatapannya yang mengingatkanku pada almarhumah ibuku. Aku mulai berhenti di depannya. Aku memberinya beberapa keping rupiah. Kadang-kadang nasi goreng sisa dari dapur. Kami tidak pernah banyak bicara. Hanya sebuah isyarat. Senyum lelah. Dan aku melanjutkan perjalananku menuju rumah kontrakan sederhana tempat aku tinggal sendiri sekarang. Aku berusia 69 tahun ketika anakku, Dimas, mengatakan kepadaku bahwa tidak ada lagi tempat untukku di rumah itu. Dia tidak meninggikan suara. Tidak ada pertengkaran. Dia hanya menatapku dari seberang meja makan dan berkata sudah waktunya aku mencari tempat tinggalku sendiri. Dia berkata dia punya kehidupannya sendiri. Rencana-rencananya. Dan aku harus mengerti. Mengerti apa? Aku tidak tahu sampai jauh setelahnya. Aku ingat aku mengemasi barang-barangku ke dalam sebuah tas belanja tua. Pakaian. Beberapa dokumen. Sebuah foto Dimas saat masih kecil. Hanya itu. Aku tidak punya banyak. Aku telah menghabiskan seluruh hidupku menjaga rumah itu. Merawat anak itu. Keluarga yang kini menutup pintu bagiku dengan sopan santun dingin yang lebih menyakitkan daripada penghinaan apapun. Aku tidak menangis di depannya. Aku tidak memberinya kepuasan itu. Aku pergi dengan kepala tegak. Meskipun di dalam aku merasa ada sesuatu yang hancur. Rasanya seperti berjalan di atas pecahan kaca tanpa alas kaki. Tetapi tanpa membiarkan siapapun menyadari rasa sakit itu. Rumah kontrakan sederhana tempat aku menemukan kamar itu kecil dan gelap. Dindingnya bernoda lembab dan kasurnya berderit setiap kali aku bergerak. Tetapi itulah yang bisa kubayar dengan sisa uang pensiunku. Dimas tidak memberiku apa-apa. Dia bahkan tidak menawarkan bantuan untuk biaya sewa bulan pertama. Aku menghabiskan beberapa malam pertama tanpa tidur. Menatap langit-langit. Bertanya-tanya kapan semuanya menjadi salah. Aku sudah menjadi ibu yang baik. Aku telah memberikan segalanya. Aku telah bekerja sampai tubuhku tidak sanggup lagi. Aku telah melepaskan impianku. Keinginanku. Agar dia memiliki apa yang tidak pernah kumiliki. Dan sekarang aku di sini. Sendiri. Tua. Tak terlihat. Tetapi aku tidak bisa tinggal diam. Aku tidak bisa membiarkan diriku tenggelam dalam kesedihan. Aku butuh uang. Aku butuh makan. Jadi, aku keluar mencari pekerjaan. Aku mengetuk banyak pintu. Di beberapa tempat. Mereka bahkan tidak membiarkanku selesai berbicara. Kami tidak merekrut orang seusia Anda lagi. Kata mereka kepadaku dengan senyum canggung. Di tempat lain. Mereka menatapku dari atas ke bawah dan menggelengkan kepala sebelum aku sempat menyebutkan namaku. Sampai aku tiba di rumah makan Pak Joko. Itu adalah tempat sederhana. Dengan meja kayu dan taplak kotak-kotak. Aromanya seperti bawang goreng dan kopi yang baru diseduh. Pak Joko adalah seorang pria berusia sekitar 50 tahun. Dengan rambut keperakan dan tangan besar yang kapalan. Dia menatapku diam-diam ketika aku mengatakan sedang mencari pekerjaan. Apakah Anda bisa memasak? Tanyanya. Sepanjang hidupku aku memasak. Jawabku. Dia mengangguk. Mulai besok. Pukul 6 pagi. Jangan terlambat. Tidak ada perjanjian kerja tertulis. Tidak ada dokumen. Hanya jabat tangan dan janji gaji mingguan. Itu tidak banyak. Tetapi cukup untuk membayar sewa kontrakan dan membeli sedikit makanan. Malam itu aku tidur sedikit lebih nyenyak. Aku punya tujuan. Aku punya sesuatu untuk dilakukan.
Pekerjaan di rumah makan itu berat. Aku menghabiskan waktu berjam-jam berdiri, mengupas kentang, memotong sayuran, mengaduk panci-panci besar. Tanganku penuh luka bakar kecil. Kakiku bengkak di penghujung hari. Tetapi aku tidak mengeluh. Aku tidak bisa membiarkan diri bermalas-malasan. Karyawan lain masih muda. Mereka menatapku dengan rasa ingin tahu pada awalnya. Lalu dengan ketidakpedulian. Aku tidak banyak bicara. Aku melakukan pekerjaanku dan pergi. Aku tidak mencari teman. Aku tidak mencari belas kasihan. Saat itulah, pada suatu sore, ketika aku keluar dari rumah makan, aku melihatnya untuk pertama kali. Dia duduk di sudut jalan, dekat halte bus. Rambutnya putih dan acak-acakan. Pakaiannya kotor dan robek. Di depannya ada kaleng berkarat berisi beberapa keping rupiah. Aku melewatinya begitu saja pada kali pertama. Bukan karena aku tidak ingin membantu, tetapi karena aku sendiri hampir tidak punya apa-apa. Tetapi ada sesuatu yang membuatku menoleh. Mungkin tatapannya. Mungkin kenangan akan almarhumah ibuku, yang juga menua dalam diam. Selalu menunggu seseorang untuk melihatnya. Keesokan harinya, aku berhenti di depannya. Aku mengeluarkan beberapa keping rupiah dari saku dan menjatuhkannya ke dalam kaleng. Dia mendongak dan menatapku dengan mata lelah. Dia tidak mengatakan apa-apa. Hanya mengangguk sedikit. Itu menjadi rutinitas. Setiap hari. Setelah pulang kerja, aku berhenti di depannya. Kadang-kadang aku memberinya uang. Kali lain, sepotong roti yang kusimpan dari rumah makan. Kami tidak pernah berbicara. Hanya pertukaran kemanusiaan yang sunyi itu. Minggu berlalu. Lalu berbulan-bulan. Hidupku telah menyusut menjadi itu. Bekerja. Berjalan. Tidur. Aku tidak punya kabar dari Dimas. Aku tidak mencarinya. Aku tidak ingin tahu tentangnya. Tetapi ada sesuatu yang membuatku gelisah. Akhir-akhir ini, ketika aku melewati rumah kontrakan, aku merasa seperti ada yang mengawasiku. Suatu kali aku melihat bayangan bergerak di balik jendela. Kali lain, saat menaiki tangga, aku mendengar langkah kaki yang cepat menjauh. Aku mengabaikannya. Kupikir itu hanya imajinasiku, bahwa kesepian sedang mempermainkanku. Sampai suatu sore, ketika aku membungkuk untuk memberikan beberapa keping rupiah kepada ibu tua di sudut jalan, dia memegang tanganku dengan erat. Jari-jarinya dingin dan kurus. Tetapi cengkeramannya kuat. Dia menatap lurus ke mataku dan berkata dengan suara serak, "Kamu sudah baik padaku selama berbulan-bulan ini. Biarkan aku membalas kebaikanmu. Jangan kembali ke kontrakanmu hari ini. Cari penginapan sederhana. Menginaplah di sana malam ini. Besok pagi aku akan menceritakan sesuatu yang akan mengubah hidupmu." Aku terdiam. Tatapannya serius. Mendesak. Tidak ada kegilaan di matanya. Hanya kepastian. "Mengapa?" Aku berhasil bertanya. Dia menggelengkan kepala. "Percayalah padaku. Tolong." Aku melepaskan tangannya perlahan dan menjauh. Bingung. Apa maksudnya? Mengapa aku tidak boleh kembali ke kontrakan? Apa yang dia ketahui yang tidak kuketahui? Aku berjalan tanpa tujuan untuk sementara waktu. Dengan jantung berdebar kencang. Sebagian diriku ingin mengabaikan kata-katanya. Kupikir mungkin dia sudah pikun. Bahwa dia salah memahami sesuatu. Tetapi sebagian diriku yang lain. Bagian yang merasakan tatapan aneh itu. Langkah kaki di kegelapan itu. Mengatakan kepadaku untuk mendengarkan. Akhirnya, aku memutuskan untuk mengikuti sarannya. Aku mencari penginapan murah di dekat pusat kota. Aku membayar dengan sedikit tabungan yang kumiliki dan naik ke kamar kecil.
dengan tempat tidur keras dan jendela yang menghadap ke gang. Aku duduk di tepi tempat tidur dan menatap tanganku. Tanganku keriput, bernoda, lelah. Sepanjang hidupku aku bekerja dengan tangan ini. Aku telah memasak, membersihkan, merawat. Dan sekarang aku di sini, di penginapan tak dikenal, mengikuti nasihat seorang ibu tua yang hidup di jalan. Aku tidak tidur malam itu. Aku tetap terjaga, menatap langit-langit, menunggu pagi tiba untuk mengetahui apa yang ingin dikatakan ibu itu kepadaku. Fajar tiba perlahan, menyaring melalui jendela kotor penginapan. Aku belum tidur. Setiap suara di lorong membuatku terkejut. Setiap mobil yang lewat di jalan membuatku memikirkan betapa absurdnya situasiku. Aku berada di penginapan murah, mengikuti nasihat orang asing. Sementara kamarku di kontrakan tetap kosong. Aku bangun dengan tubuh sakit. Aku mencuci muka dengan air dingin dan keluar tanpa sarapan. Aku tidak lapar. Aku hanya punya pertanyaan. Ibu itu masih di sudutnya. Seperti biasa. Seolah-olah dia tidak bergerak sepanjang malam. Tetapi ketika dia melihatku datang, matanya berbinar dengan sesuatu yang menyerupai kelegaan. "Kamu benar tidak kembali," katanya sebelum aku sempat berbicara. Aku berlutut di depannya. Tidak peduli orang-orang yang lewat di samping kami menatap dengan rasa ingin tahu. "Apa yang terjadi? Apa yang Anda ketahui?" Dia melihat sekeliling, seolah memastikan tidak ada yang mendengarkan kami. Kemudian dia mencondongkan tubuh ke arahku dan berbicara dengan suara pelan. "Aku melihat seorang pria berkeliaran di sekitar kontrakanmu 2 hari yang lalu. Lalu kemarin sore, dia melihat ke arah jendelamu, menunggu sesuatu." Jantungku mencelos. Pria seperti apa? Tinggi, rambut gelap, berpakaian rapi. Tidak seperti orang-orang di sekitar sini. Dia membawa tas hitam di tangannya. Dia berhenti. Dia mirip denganmu. Di matanya, di bentuk mulutnya. Napasku tercekat. "Dimas, apakah Anda yakin?" tanyaku. Meskipun aku sudah tahu jawabannya. Dia mengangguk. "Aku tinggal di sini. Di sudut ini. Tidak ada yang melihatku. Tetapi aku melihat semuanya. Pria itu tidak datang untuk mengunjungimu. Dia datang untuk melakukan sesuatu. Dan itu bukan hal yang baik." Tanganku gemetar. Aku ingin mengatakan bahwa dia salah. Bahwa Dimas tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Tetapi kata-kata itu tidak keluar. Karena jauh di lubuk hati, sesuatu dalam diriku sudah mengetahuinya. Aku telah merasakan sikap dinginnya. Aku telah melihat ketidakpeduliannya. Dan sekarang ini, terima kasih. Aku berhasil mengucapkan. Terima kasih telah memberitahuku. Dia menyentuh lenganku dengan lembut. "Kamu memberiku makan ketika tidak ada orang lain yang melakukannya. Itu hal terkecil yang bisa kulakukan." Aku menjauh darinya dalam keadaan bingung. Kakiku hampir tidak bisa menopangku. Aku berjalan tanpa tujuan untuk sementara waktu. Mencoba memproses apa yang baru saja ku dengar. Dimas telah berada di kontrakan. Mencari aku. Menungguku. Mengapa? Aku melewati rumah makan. Tetapi tidak masuk. Aku tidak bisa bekerja dalam keadaan seperti itu. Pak Joko akan melihat wajahku dan tahu ada sesuatu yang salah. Aku perlu berpikir. Aku perlu mengerti. Aku pergi ke taman terdekat dan duduk di bangku. Ada burung merpati mematuk tanah dan anak-anak bermain di kejauhan. Semuanya tampak begitu normal. Begitu asing dengan apa yang kurasakan. Aku memikirkan Dimas. Anak laki-laki yang dulu. Aku ingat ketika dia berusia 5 tahun dan sakit demam tinggi. Aku menghabiskan 3 malam tanpa tidur merawatnya. Menaruh lap dingin di dahinya. Berdoa agar dia sembuh.
Aku ingat hari kelulusannya. Hari dia memberitahuku bahwa dia akan menikah. Kapan anak itu berubah menjadi ini? Aku mengeluarkan telepon genggam lamaku dari saku. Ada beberapa pesan yang belum terbaca. Salah satunya dari pemilik kontrakan. Aku membukanya dengan tangan gemetar. Siti, saya perlu bicara denganmu segera. Telepon saya. Aku menekan nomornya dengan jantung berdebar kencang. Dia menjawab pada dering kedua. Siti. Syukurlah. Kamu di mana? Suaranya terdengar cemas. Di sebuah taman. Ada apa? Hening sejenak. Lalu dia menghela napas. Tadi malam ada masalah di kontrakan. Di kamarmu. Darahku membeku. Masalah seperti apa? Ada kebocoran gas. Khususnya di kamarmu. Jika kamu ada di sana, dia tidak menyelesaikan kalimat itu. Dunia berhenti. Kebocoran gas. Di kamarku. Malam yang sama ketika ibu tua itu menyuruhku untuk tidak kembali. Bagaimana itu bisa terjadi? Tanyaku dengan suara yang hampir tidak kukenali sebagai suaraku sendiri. Saya tidak tahu. Teknisi datang pagi ini. Dia bilang katup pemanas air terbuka. Tapi saya tidak mengerti. Kamu selalu sangat hati-hati dengan hal-hal itu. Saya tidak membuka katup itu. Kataku. Sudah berminggu-minggu saya tidak menggunakan pemanas air. Keheningan lain. Kalau begitu, orang lain yang melakukannya. Aku menutup telepon. Tanganku terus gemetar. Seseorang telah masuk ke kamarku. Telah membuka katup gas. Telah mencoba membunuhku. Dan seseorang itu adalah Dimas. Aku kembali ke sudut tempat ibu tua itu berada. Dia menatapku dengan sedih. Seolah dia sudah tahu apa yang baru saja kutemukan. Aku turut prihatin. Katanya singkat. Aku duduk di lantai di sampingnya. Tidak peduli dengan kotoran. Anakku mencoba membunuhku. Kata-kata itu terdengar tidak nyata bahkan saat aku mengucapkannya. Tetapi itu benar. Sama benarnya dengan matahari yang menyengat kulit kami saat itu. Aku pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Katanya lembut. Anak-anak yang lelah menunggu. Yang menginginkan apa yang dimiliki orang tua mereka. Itu lebih umum daripada yang kamu kira. Tetapi aku tidak punya apa-apa. Kataku dengan getir. Hanya sebidang tanah kecil yang ditinggalkan suamiku. Tanah yang nilainya hanya sekitar 300 juta rupiah. Karena itu, karena uang sekecil itu, dia menatapku dengan mata bijak. Bagi sebagian orang, jumlah berapapun sudah cukup. Terutama jika mereka punya utang. Jika mereka punya kebiasaan buruk. Jika mereka punya kebutuhan yang tidak bisa mereka kendalikan. Aku kemudian ingat panggilan telepon itu. Yang diterima Dimas dan membuatnya gugup. Percakapan dengan suara pelan. Saat-saat dia kumintai bantuan uang dan dia menolak. Mengatakan dia sedang kekurangan. Aku selalu berpikir itu normal. Bahwa semua orang mengalami masa sulit. Tetapi sekarang semuanya masuk akal. Dimas butuh uang. Dan aku adalah satu-satunya yang menghalangi dia dan tanah yang ditinggalkan suamiku untukku. Apa yang harus kulakukan sekarang? Tanyaku. Bukan padanya secara khusus. Kepada angin. Kepada siapapun yang ingin menjawab. Kamu pergi ke kantor polisi. Katanya dengan tegas. Dan kamu ceritakan semuanya. Karena jika kamu tidak melakukannya, dia akan mencobanya lagi. Dan kali berikutnya mungkin kamu tidak punya ibu tua gila yang akan memperingatkanmu. Dia benar. Aku mengetahuinya. Tetapi pergi ke polisi berarti mengakui bahwa anakku ingin aku mati. Itu berarti mengucapkan dengan kata-kata apa yang hampir tidak bisa kuterima di benakku. Aku menghabiskan sisa hari itu berjalan di sekitar kota. Aku tidak pergi bekerja. Aku tidak menelepon Pak Joko untuk menjelaskan. Aku hanya berjalan.
Mencoba menemukan keberanian untuk melakukan apa yang harus kulakukan. Menjelang malam, aku kembali ke penginapan murah. Aku membayar untuk 1 malam lagi dengan sisa uangku. Aku mengunci diri di kamar, dan akhirnya menangis. Aku menangisi anak yang telah hilang. Menangisi kehidupan yang telah kubangun dan kini hancur. Menangisi diriku sendiri dan kenaifanku karena percaya bahwa cinta seorang ibu cukup untuk melindungiku dari segalanya. Ketika air mataku habis, aku mencuci muka dan melihat diriku di cermin. Mataku bengkak. Kulitku pucat. Aku terlihat lebih tua dari usia asliku. Tetapi ada sesuatu yang baru di tatapanku. Sesuatu yang keras. Sesuatu yang tidak ada di sana sebelumnya. Tekad. Aku tidak akan membiarkan Dimas menang. Aku tidak akan mati dalam diam agar dia bisa mengklaim sebidang tanah yang bahkan tidak dia butuhkan. Jika dia ingin membunuhku, dia harus menghadapiku terlebih dahulu. Keesokan paginya, aku mencari kantor polisi terdekat. Itu adalah bangunan tua dengan cat mengelupas. Aku masuk dengan langkah mantap. Meskipun di dalam aku gemetar. Seorang petugas muda menyambutku di konter. Ada yang bisa saya bantu? Bu? Aku menarik napas dalam-dalam. Saya datang untuk melaporkan percobaan pembunuhan. Dia mendongak terkejut. Bisa Anda berikan detail lebih lanjut? Anak saya mencoba membunuh saya, kataku. Dan untuk pertama kalinya sejak aku mengetahuinya. Suaraku tidak bergetar saat mengatakannya. Aku didudukan di ruang kecil. Datang seorang petugas lain. Lebih tua. Dengan seragam rapi dan tatapan serius. Dia memperkenalkan diri sebagai Sersan Rendra. Ceritakan dari awal. Katanya sambil membuka buku catatan. Dan aku bercerita. Aku bercerita tentang pengusiranku dari rumah. Tentang pekerjaan di rumah makan. Tentang ibu tua di sudut jalan dan peringatannya. Tentang kebocoran gas. Tentang Dimas yang berkeliaran di sekitar kontrakan. Sersan Rendra mencatat tanpa menyela. Ketika aku selesai, dia menatapku dengan ekspresi yang tidak bisa kuketahui. Apakah Anda punya bukti untuk semua ini? Tanyanya. Pemilik kontrakan dapat mengonfirmasi tentang gas. Dan ibu tua yang memperingatkanku melihat Dimas. Apakah ibu itu punya nama? Alamat? Aku menyadari bahwa aku bahkan tidak tahu namanya. Dia tinggal di jalan. Di sudut jalan utama dekat warung kopi. Sersan itu menutup buku catatannya. Ibu Siti. Saya akan jujur kepada Anda. Tanpa bukti konkret. Ini sulit diselidiki. Kebocoran gas bisa jadi kecelakaan. Dan kesaksian dari orang tanpa tempat tinggal tetap tidak memiliki banyak bobot hukum. Aku merasa tenggelam. Jadi, Anda tidak akan melakukan apa-apa? Saya tidak mengatakan itu. Saya akan membuka penyelidikan. Saya akan berbicara dengan pemilik kontrakan. Saya akan memeriksa apakah ada kamera pengawas di area tersebut. Tetapi saya perlu Anda bersiap bahwa ini akan memakan waktu. Aku mengangguk. Meskipun di dalam aku merasa tercekik. Waktu adalah yang tidak kumiliki. Karena Dimas masih di luar sana. Dan sekarang dia akan tahu bahwa aku sudah diperingatkan. Aku meninggalkan kantor polisi dengan langkah berat. Matahari menyengat trotoar dan orang-orang berlalu lalang dengan tergesa-gesa di sampingku. Masing-masing tenggelam dalam kekhawatiran mereka sendiri. Tidak ada yang melihatku. Tidak ada yang tahu bahwa aku baru saja melaporkan anakku sendiri karena mencoba membunuhku. Aku tidak bisa kembali ke kontrakan. Itu sudah jelas. Tetapi aku juga tidak bisa terus membayar penginapan. Uang yang kutabung cepat habis. Aku perlu berpikir. Aku perlu rencana. Aku berjalan menuju rumah makan. Pak Joko ada di dapur. Seperti biasa. Dengan celemek bernoda dan alis berkerut saat memeriksa panci. Ketika dia melihatku masuk. Ekspresinya sedikit melunak. Siti.
Kamu tidak datang kemarin. Dan lusa. Maaf. Kataku. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Dia menyeka tangannya di celemek dan menatapku dari atas ke bawah. Apakah kamu baik-baik saja? Pertanyaan sederhana itu hampir membuatku hancur. Tidak ada yang menanyakan hal itu kepadaku begitu lama sehingga aku lupa rasanya jika seseorang peduli. Aku mengangguk meskipun kami berdua tahu itu bohong. Aku perlu bekerja. Kataku. Tolong. Aku butuh uang. Pak Joko menghela napas. Baiklah. Tetapi jika terjadi sesuatu padamu. Jika kamu butuh bantuan. Katakan padaku. Baik. Aku mengangguk lagi dan mengenakan celemek. Pekerjaan membantuku untuk tidak berpikir. Aku mengupas kentang sampai tanganku sakit. Aku mengiris bawang sampai air mata yang jatuh bisa dikira air mata yang disebabkan oleh pedasnya. Aku mencuci piring sampai air panas membuat kulitku merah. Di penghujung hari, Pak Joko membayarku penuh untuk seminggu meskipun aku bolos 2 hari. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya mengambil uang itu dan menyimpannya di sakuku dengan hati-hati. Ketika aku keluar, aku mencari ibu tua itu di sudutnya. Aku perlu bicara dengan seseorang. Aku perlu seseorang untuk mengerti apa yang sedang kualami. Tetapi hari itu dia tidak ada di sana. Tempatnya kosong. Hanya ada kaleng berkarat yang terbalik di tanah. Ketakutan tiba-tiba menyerangku. Bagaimana jika sesuatu terjadi padanya? Bagaimana jika Dimas mengetahui bahwa dia telah memperingatkanku? Aku berjalan di jalan-jalan terdekat mencarinya. Bertanya kepada orang-orang tunawisma lainnya, apakah mereka melihatnya? Tidak ada yang tahu apa-apa. Tidak ada yang ingat melihatnya. Aku kembali ke penginapan dengan dada sesak. Aku naik ke kamarku dan duduk di tempat tidur. Melihat telepon. Ada 3 panggilan tak terjawab. Ketiganya dari nomor yang kukenal dengan sangat baik. Dimas tidak meninggalkan pesan suara. Hanya panggilan telepon. Terus-menerus. Seolah dia tahu aku menghindarinya. Aku berbaring tanpa makan malam. Rasa lapar adalah rasa sakit yang tumpul di perutku. Tetapi aku tidak punya energi untuk keluar mencari makanan. Aku menutup mata dan mencoba tidur. Tetapi setiap suara membuatku terkejut. Setiap langkah di lorong membuatku menahan napas. Pada suatu saat di pagi hari, aku akhirnya jatuh ke dalam tidur gelisah. Aku bermimpi tentang Dimas kecil. Dia demam dan memanggilku dari tempat tidurnya. Aku berlari ke arahnya. Tetapi ruangan semakin panjang. Aku tidak pernah berhasil sampai. Dan suaranya menjadi semakin putus asa sampai berubah menjadi teriakan. Aku bangun berkeringat. Jam menunjukkan pukul 5 pagi. Di luar masih gelap. Aku bangun dan mencuci muka. Tidak ada gunanya mencoba tidur lagi. Aku turun ke resepsionis. Penjaga malam tertidur di belakang konter. Dia tidak melihatku keluar. Jalanan kosong. Hanya beberapa pekerja pagi yang berjalan menuju pekerjaan mereka. Aku tiba di sudut tempat ibu tua itu selalu berada. Berharap menemukannya di sana. Tetapi sudut itu masih kosong. Aku duduk di tanah. Di tempat yang sama dia biasa duduk. Dan menunggu. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Langit mulai cerah perlahan. Diwarnai abu-abu dan oranye. Kota mulai terbangun di sekitarku. Saat itulah aku melihatnya. Dia berjalan perlahan di trotoar. Menyeret kaki. Dengan kantong plastik di tangan. Ketika dia melihatku duduk di tempatnya. Dia berhenti terkejut. Apa yang kamu lakukan di sini sepagi ini? Tanyanya. Aku berdiri dengan cepat. Aku pikir sesuatu terjadi padamu, Ci. Kamu tidak ada di sini kemarin. Dia tersenyum lelah. Ada panti sosial yang buka setiap hari Kamis. Mereka menyajikan makanan hangat. Aku pergi ke sana. Dia mengangkat kantong itu. Mereka memberiku pakaian bersih.
Aku merasakan kelegaan yang luar biasa. Aku pergi ke polisi. Aku menceritakan semuanya. Ekspresinya menjadi serius. Dan apa kata mereka? Mereka akan menyelidiki. Tetapi mereka butuh bukti. Bahwa tanpa bukti mereka tidak bisa berbuat banyak. Dia mengangguk perlahan. Selalu begitu. Orang miskin butuh bukti. Orang kaya hanya butuh kata-kata. Kami terdiam. Aku tidak tahu apakah Dimas kaya. Tetapi dia pasti punya lebih banyak dariku. Dia punya kenalan. Dia punya rumah. Dia punya kehidupan yang kubantu bangun dan dari mana sekarang aku sepenuhnya dikeluarkan. Apa yang akan kamu lakukan? Dia bertanya padaku. Aku tidak tahu. Aku mengakui. Aku tidak bisa kembali ke kontrakan. Aku tidak bisa terus membayar penginapan. Dan aku tidak punya tempat tujuan. Dia menatapku dengan mata yang telah melihat terlalu banyak. Ada tempat penampungan untuk wanita. Di jalan ke-7. Tidak bagus. Tetapi aman. Kamu bisa tinggal di sana sementara kamu menyelesaikan masalah. Ide untuk pergi ke tempat penampungan membuat perutku mual. Aku telah bekerja sepanjang hidupku. Aku punya rumah. Keluarga. Kehidupan normal. Dan sekarang aku mempertimbangkan untuk pergi ke tempat penampungan seolah-olah aku seorang tunawisma lainnya. Tetapi memang itulah aku sekarang. Bukan? Seorang wanita tanpa rumah. Seorang wanita yang anak kandungnya sendiri ingin dia mati. Terima kasih. Kataku. Aku akan memikirkannya. Aku pergi ke rumah makan langsung dari sana. Pak Joko sudah menyiapkan bahan-bahan untuk hari itu. Dia melihatku datang dan tidak mengatakan apa-apa. Hanya menunjuk ke arah Celemek. Aku bekerja sepanjang pagi dalam diam. Bersyukur atas pengalih perhatian. Selama istirahat makan siang, aku keluar untuk mencari udara segar. Aku duduk di gang di belakang rumah makan. Tempat kotak-kotak sayuran kosong menumpuk. Aku mengeluarkan telepon dan menatap panggilan tak terjawab dari Dimas. Sebagian diriku ingin menjawabnya. Ingin menghadapinya. Bertanya mengapa. Bertanya bagaimana dia bisa sampai pada titik ini. Tetapi sebagian diriku yang lain tahu bahwa itu hanya akan membuatnya waspada. Jika dia curiga aku tahu sesuatu, dia bisa bertindak lebih cepat. Dia bisa lebih berhati-hati. Telepon berdering di tanganku. Itu dia lagi. Kali ini. Sebelum aku bisa berpikir terlalu banyak. Aku menjawab. Ibu. Suaranya terdengar lega. Akhirnya ibu angkat. Aku khawatir. Kebohongan itu begitu terang-terangan hingga hampir membuatku tertawa. Khawatir. Ya. Aku meneleponmu. Ibu di mana? Mengapa ibu tidak dikontrakan? Jadi dia sudah tahu. Mungkin dia pergi mencariku dan pemilik kontrakan memberitahunya bahwa aku tidak tidur di sana. Aku sedang bersama seorang teman. Aku berbohong. Aku butuh suasana baru. Ada jeda. Teman yang mana? Aku pikir ibu tidak kenal siapa-siapa di sini. Aku kenal orang-orang di tempat kerja. Kataku. Menjaga suaraku tetap tegas. Mengapa begitu tertarik? Dimas? Kukira kamu tidak ingin tahu apa-apa lagi tentangku. Tidak begitu. Bu. Aku hanya ingin ibu punya ruang sendiri. Tapi ibu tetap ibuku. Aku khawatir tentang ibu. Kata-katanya benar. Tetapi nadanya hampa. Itu seperti mendengarkan seorang aktor membaca naskah yang buruk. Aku harus menutup telepon. Kataku. Aku sedang bekerja. Tunggu. Aku perlu bicara dengan ibu tentang sesuatu. Tentang surat-surat tanah ayah. Ada dokumen yang perlu ibu tanda tangani. Ini untuk memperbarui pajak. Bisakah ibu datang ke rumah akhir pekan ini? Itu dia. Alasan sebenarnya dia menelepon. Surat-surat itu. Tanah itu.
Warisan yang lebih berharga daripada nyawaku. Aku tidak bisa akhir pekan ini. Kataku. Aku sibuk. Ini penting. Bu. Kalau kita tidak memperbarui pajak, kita bisa kehilangan properti itu. Kalau begitu hilangkan saja. Kataku sebelum menutup telepon. Tanganku gemetar. Jantungku berdebar sangat kencang hingga aku bisa merasakannya di pelipis. Aku lebih langsung daripada yang kuinginkan. Sekarang dia akan tahu ada sesuatu yang salah. Aku kembali masuk. Pak Joko menatapku dengan cemas. Tetapi tidak bertanya apa-apa. Aku menyelesaikan shiftku dengan pikiran kosong. Pikiranku di tempat lain. Ketika aku keluar, aku mencari alamat yang diberikan ibu tua itu. Tempat penampungan itu berada di gedung abu-abu berlantai 2. Ada antrean wanita menunggu di luar. Beberapa dengan anak-anak. Yang lain sendirian sepertiku. Aku berdiri di ujung antrean. Seorang pekerja sosial dengan papan alas mencatat nama-nama. Ketika giliranku tiba, dia menatapku dengan kelelahan profesional. Nama dan usia. Siti. 69 tahun. Dia menulis tanpa melihatku. Situasi. Aku ragu. Apakah ini termasuk konflik keluarga? Anakku. Dia mengusirku dari rumah. Dia mendongak untuk pertama kalinya. Sesuatu di wajahku pasti memberitahunya bahwa ada lebih dari cerita itu. Boleh masuk. Ada satu tempat tidur tersedia malam ini. Mereka memberiku spray bersih dan menunjukkan kamar besar dengan tempat tidur susun. Ada wanita lain di sana. Beberapa muda. Yang lain seusiaku. Semuanya dengan tatapan kosong yang sama. Semuanya mencoba memahami bagaimana mereka bisa sampai di sana. Aku menyimpan sedikit barang-barangku di bawah tempat tidur yang ditugaskan kepadaku dan duduk di kasur tipis. Inilah hidupku sekarang. Tempat penampungan. Tempat tidur pinjaman. Tidak ada tempat untuk disebut rumah. Tetapi setidaknya aku masih hidup. Dan selama aku hidup, aku bisa berjuang. Aku menghabiskan 5 malam di tempat penampungan. 5 malam mendengarkan tangisan bayi. Percakapan berbisik wanita yang tidak bisa tidur. Derit tempat tidur susun setiap kali seseorang bergerak. Tempat itu berbau deterjen murah dan keputusasaan yang terakumulasi. Pada siang hari aku bekerja di rumah makan. Pak Joko memperhatikan kelelahanku. Tetapi tidak bertanya. Aku berterima kasih atas keheningannya. Aku tidak punya tenaga untuk menjelaskan bagaimana seorang wanita berusia 69 tahun berakhir tidur di tempat penampungan untuk tunawisma. Pada hari ke-6, ketika aku tiba di tempat kerja, Pak Joko menungguku di pintu belakang. Alisnya berkerut dan lengannya terlipat. Aku perlu bicara denganmu, katanya. Jantungku mencelos. Apakah dia akan memecatku? Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Itu satu-satunya yang stabil yang kumiliki. Ikut aku, katanya. Dan membawaku ke kantor kecilnya di belakang rumah makan. Itu adalah ruangan sempit dengan meja tua dan dinding penuh tanda terima yang dipaku. Dia duduk dan menunjuk ke kursi lain. Duduklah. Aku patuh. Dengan tangan tergenggam di pangkuanku. Seorang wanita datang kemarin menanyakanmu. Katanya. Muda. Berpakaian rapi. Dia bilang dia istri anakmu. Darahku membeku. Apa yang dia inginkan? Dia bertanya di mana kamu tinggal. Dia bilang anakmu khawatir karena kamu tidak menjawab telepon. Bahwa mereka ingin memastikan kamu baik-baik saja. Apa yang kamu katakan padanya? Aku bilang aku tidak tahu. Bahwa kamu datang bekerja dan pulang. Tidak lebih. Dia menatap lurus ke mataku. Siti. Kamu dalam masalah. Kata-kata itu tercekat di tenggorokanku. Aku ingin mengatakan tidak. Bahwa semuanya baik-baik saja. Tetapi wajahku mengkhianatiku. Pak Joko menghela napas.
Aku tidak tahu apa yang terjadi dan aku tidak akan memaksamu untuk memberitahuku. Tetapi wanita itu tidak terlihat khawatir. Dia terlihat seperti sedang memburu. Dia benar. Dimas mencariku. Dan sekarang dia menggunakan istrinya untuk melacakku. Terima kasih karena tidak memberitahunya apa-apa. Aku berhasil mengucapkan. Hati-hati, kata Pak Joko. Dan jika kamu butuh sesuatu, bahkan hanya seseorang yang tahu di mana kamu berada jika terjadi sesuatu, katakan padaku. Aku mengangguk dan keluar dari kantor dengan kaki gemetar. Aku bekerja sepanjang sisa hari itu dengan terus-menerus melihat ke arah pintu. Menunggu istri Dimas muncul kapan saja. Sore itu, ketika aku keluar dari rumah makan, aku langsung pergi ke sudut tempat ibu tua itu selalu berada. Aku perlu bicara dengan seseorang. Aku perlu melampiaskan sebelum meledak. Dia ada di sana. Duduk di tempatnya yang biasa. Dengan kaleng di depannya. Ketika dia melihatku datang dengan wajah berantakan. Dia memberiku tempat di sampingnya. Ceritakan. Katanya singkat. Aku bercerita tentang panggilan Dimas. Tentang kunjungan istrinya ke rumah makan. Tentang bagaimana aku merasa terjebak. Tidak tahu harus berbuat apa. Dia mendengarkan dalam diam. Mengangguk sesekali. Ketika aku selesai. Dia terlihat berpikir. Tahukah kamu apa yang paling mengejutkanku dari semua ini? Katanya akhirnya. Dia pikir kamu bodoh. Dia pikir kamu tidak menyadari bahwa kamu bisa dimanipulasi dengan mudah. Dia benar. Dimas selalu memperlakukanku seperti itu. Seolah-olah aku naif. Seolah-olah aku tidak mengerti bagaimana dunia bekerja. Gunakan itu untuk keuntunganmu. Lanjutnya. Biarkan dia berpikir dia memegang kendali. Sementara itu, kamu siapkan pembelaanmu. Pembelaan apa? Aku tidak punya apa-apa. Bahkan bukti apa yang dia lakukan. Dia menatapku dengan kebijaksanaan yang hanya diberikan oleh hidup di jalan. Bukti ada di sana. Kamu hanya perlu tahu di mana mencarinya. Pemilik kontrakanmu bisa bersaksi tentang gas. Teknisi yang memeriksa instalasi punya laporannya. Dan aku melihat anakmu malam itu. Polisi bilang kesaksianmu tidak banyak berarti karena Anda tidak punya tempat tinggal tetap. Kataku dengan getir. Kalau begitu, aku harus mendapatkan satu. Katanya dengan senyum sedih. Atau mendapatkan sesuatu yang membuatku lebih kredibel. Aku tidak mengerti apa maksudnya sampai 2 hari kemudian. Saat itu Jumat pagi. Aku tiba di rumah makan lebih awal. Seperti biasa. Tetapi ketika aku masuk melalui pintu belakang, aku menemukan Pak Joko sedang berbicara dengan seorang pria berseragam. Itu bukan polisi biasa. Itu Sersan Rendra. Insting pertamaku adalah lari. Tetapi Pak Joko melihatku dan memberi isyarat agar aku mendekat. Ibu Siti, kata Sersan itu. Saya perlu bicara dengan Anda. Kepanikan mencekik dadaku. Apakah terjadi sesuatu? Ya dan tidak. Bisakah kita bicara secara pribadi? Pak Joko meminjamkan kantornya. Sersan itu menutup pintu dan mengeluarkan map Manila. Saya telah menyelidiki kasus Anda, katanya. Dan saya menemukan beberapa hal menarik. Dia membuka map itu dan menunjukkan beberapa lembar kertas. Itu adalah rekening koran bank. Butuh waktu sejenak bagiku untuk menyadari bahwa itu milik Dimas. Bagaimana Anda mendapatkan ini? Tanyaku. Saya punya cara saya. Katanya samar-samar. Lihat di sini. Anak Anda punya utang yang cukup besar. Pinjaman yang belum dia bayar. Kartu kredit yang sudah mencapai batas. Dan 3 bulan lalu dia mengambil pinjaman menggunakan tanah yang ditinggalkan suami Anda sebagai jaminan. Napasku tercekat. Dia bisa melakukan itu. Tanah itu atas nama saya. Tanda tangan Anda tidak dipalsukan.
Dan itulah yang saya yakin terjadi. Dia menunjukkan kepadaku selembar kertas lain. Ini adalah akta yang diajukan ke Bangka. Ini tanda tangan Anda. Aku melihat dokumen itu. Tanda tangannya mirip denganku. Tetapi tidak persis. Goresannya berbeda. Lebih tegas. Lebih yakin. Tidak. Kataku. Itu bukan tanda tangan saya. Sersan itu mengangguk puas. Ini mengubah segalanya. Pikirku. Kita tidak lagi bicara hanya tentang percobaan pembunuhan. Kita bicara tentang penipuan. Pemalsuan dokumen. Dan mungkin lebih banyak lagi. Apa artinya ini? Artinya kita punya alasan kuat untuk menangkapnya. Percobaan pembunuhan sulit dibuktikan tanpa saksi yang kredibel. Tetapi penipuan bank lebih jelas. Bank tidak menganggap enteng hal-hal ini. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, aku merasakan secercah harapan. Anda akan menangkapnya. Saya perlu Anda datang ke kantor polisi dan membuat pernyataan resmi tentang pemalsuan. Saya juga perlu Anda membawa dokumen apapun yang Anda miliki tentang tanah itu. Akta asli. Catatan. Apapun yang membuktikan bahwa Anda adalah satu-satunya pemilik. Semuanya ada di kontrakan. Kataku. Di kotak di bawah tempat tidurku. Anda bisa pergi mencarinya. Ide untuk kembali ke kontrakan membuatku takut. Tetapi aku membutuhkan surat-surat itu. Itu satu-satunya bukti bahwa tanah itu milikku. Saya akan pergi dengan Anda. Kata sersan itu. Seolah membaca pikiranku. Anda tidak akan sendirian. Kami pergi sore itu juga. Sersan itu mengendarai mobil patroli tanpa tanda. Aku duduk di kursi penumpang. Melihat keluar jendela. Dengan tangan tergenggam di pangkuanku. Ketika kami tiba di kontrakan. Pemiliknya ada di resepsi. Dia terkejut melihatku bersama seorang polisi. Siti. Ada apa? Aku perlu mengambil beberapa barang dari kamarku. Kataku. Dia memberiku kunci tanpa bertanya. Kami naik ke lantai 2. Kamarku ada di ujung lorong. Pintunya masih terkunci. Persis seperti yang kutinggalkan. Aku membuka dengan tangan gemetar. Kamar itu persis seperti yang kuingat. Tempat tidur belum dirapikan. Jendela dengan tirai tertutup. Bau pengap. Aku berlutut di samping tempat tidur dan mengeluarkan kotak sepatu yang kusimpan di bawahnya. Di dalamnya ada semua dokumen pentingku. Akta kelahiran. Akta nikah. Akta kematian suamiku. Dan akta tanah. Aku mengeluarkannya dengan hati-hati dan menyerahkannya kepada sersan. Dia memeriksanya dengan cepat. Sempurna. Katanya. Dengan ini sudah cukup. Saat itulah aku mendengarnya. Langkah kaki di lorong. Suara-suara. Salah satunya segera ku kenali. Dimas. Sersan itu juga mendengarnya. Dia menaruh tangan di bahuku. Tetap di sini. Bisiknya. Dia keluar ke lorong. Aku tetap lumpuh di samping tempat tidur. Dengan jantung berdebar sangat kencang hingga kupikir orang di luar bisa mendengarnya. Aku mendengar suara sersan. Ada yang bisa saya bantu? Siapa Anda? Jawab Dimas. Apa yang Anda lakukan di kamar ibu saya? Saya Sersan Rendra. Dan Anda? Dimas. Ini ibu saya. Di mana dia? Aku di sini. Kataku. Keluar ke lorong. Aku tidak tahu dari mana aku mendapatkan keberanian. Tetapi tiba-tiba aku lelah bersembunyi. Dimas menatapku terkejut. Kemudian ekspresinya berubah menjadi sesuatu yang dimaksudkan sebagai kelegaan. Ibu. Syukurlah. Aku sudah mencari ibu kemana-mana. Benarkah? Kataku. Suaraku terdengar lebih tegas daripada perasaanku. Atau kamu hanya mencari ini? Aku mengangkat akta tanah. Wajahnya menjadi pucat. Aku tidak tahu apa yang ibu bicarakan.
katanya. Tetapi suaranya sedikit bergetar. Kami bicara tentang tanda tangan palsu yang Anda gunakan untuk menjaminkan tanah ibu Anda untuk utang-utang Anda, kata sersan itu. Kami bicara tentang penipuan. Dan kami juga bicara tentang insiden gas di kontrakan ini. Dimas menatapku dengan campuran kemarahan dan ketakutan. Ibu, apa yang ibu katakan kepada pria ini? Kebohongan apa yang ibu buat? Itu bukan kebohongan, kataku. Dan kamu tahu itu. Untuk sesaat aku berpikir dia akan menyangkal semuanya. Bahwa dia akan terus bertindak sebagai anak yang khawatir. Tetapi sesuatu di wajahnya hancur. Aku melihat kebenaran di sana. Pengakuan diam-diam. Aku punya utang, katanya akhirnya. Dengan suara pelan. Aku butuh uang. Dan ibu tidak menggunakan tanah itu untuk apapun. Jadi ibu memintaku untuk menjualnya. Aku tidak mencoba membunuh ibu karena itu. Aku tidak mencoba membunuh ibu, katanya. Tetapi tanpa keyakinan. Gas itu. Dimas. Seseorang membuka katu pemanas air malam. Aku tidak tidur di sini. Siapa itu? Dia tidak menjawab. Dia hanya menatapku dengan mata yang tidak lagi ku kenali. Ini bukan anakku. Atau mungkin dia selalu seperti ini dan aku terlalu buta untuk melihatnya. Dimas, kata sersan itu. Anda ditangkap karena penipuan bank dan pemalsuan dokumen. Karena sihar rasier. Anda berhak untuk tetap diam. Sementara sersan membacakan hak-haknya dan memasangkan borgol. Dimas tidak berhenti menatapku. Dan dalam tatapan itu aku melihat semua yang telah kami hilangkan. Semua yang tidak akan pernah bisa kami dapatkan kembali. Aku melihat Dimas dibawa pergi dengan mobil patroli. Tangannya diborgol di belakang punggung. Kepala tertunduk. Rasa malu atau kemarahan terpampang di wajahnya. Aku tidak bisa membedakan yang mana dari keduanya. Pemilik kontrakan menatapku dari pintu dengan mata lebar. Tidak tahu harus berkata apa. Sersan Rendra tinggal bersamaku beberapa menit lagi. Saya perlu Anda datang ke kantor polisi besok untuk membuat pernyataan lengkap. Bawa semua dokumen yang Anda miliki. Kami akan membutuhkan setiap detail. Aku mengangguk tanpa bisa bicara. Aku masih memproses apa yang baru saja terjadi. Anakku telah ditangkap. Karena kesalahanku. Atau karena kesalahannya. Aku bahkan tidak tahu lagi bagaimana memikirkannya. Malam itu aku tidak kembali ke tempat penampungan. Aku tidak bisa menghadapi semua wanita itu dengan tragedi mereka sendiri. Aku tinggal di kamarku di kontrakan. Duduk di tempat tidur. Menatap dinding. Aku tidak makan. Aku tidak menangis. Aku hanya duduk di sana. Merasakan kekosongan besar di dadaku. Ketika fajar tiba, aku bangun seperti robot. Aku mandi, berpakaian, dan langsung pergi mencari ibu tua di sudut jalan. Aku perlu menceritakan apa yang terjadi. Aku perlu seseorang memberitahuku bahwa aku telah melakukan hal yang benar. Tetapi ketika aku tiba di tempatnya, aku menemukan sesuatu yang tidak terduga. Dia ada di sana. Tetapi dia tidak sendirian. Ada seorang pria muda bersamanya. Berlutut di sisinya. Berbicara dengannya dengan lembut. Dia membawa ransel dan kamera tergantung di lehernya. Aku mendekat perlahan. Ibu tua itu melihatku dan tersenyum lelah. "Siti," katanya. "Kemarilah. Aku ingin kamu bertemu seseorang." Pria muda itu berdiri dan mengulurkan tangan kepadaku. "Senang bertemu dengan Anda. Nama saya Yosua. Saya seorang wartawan." Aku menjabat tangannya dengan curiga. "Wartawan. Saya membuat laporan tentang tunawisma di kota. Gilda telah menceritakan kisahnya. Dan juga kisahmu." Aku menatap ibu tua itu. Sekarang akhirnya mengetahui namanya. "Gilda. Kamu menceritakan tentangku."
Dia mengangguk. Aku menceritakan semuanya. Tentang anakmu. Tentang gas. Tentang bagaimana kamu membantuku setiap hari tanpa mengenalku. Aku tidak mengerti. Kataku. Mengapa? Yosua mengeluarkan buku catatan. Karena kisah-kisah seperti kisah Anda perlu diceritakan. Orang-orang berpikir bahwa orang di jalanan tidak terlihat. Bahwa mereka tidak melihat apa-apa. Bahwa mereka tidak penting. Tetapi Gilda melihat apa yang terjadi. Dan kesaksiannya bisa menjadi sangat penting untuk kasus Anda. Sersan bilang kesaksiannya tidak punya bobot karena dia tidak punya tempat tinggal tetap. Kataku dengan getir. Itu sebabnya saya di sini. Kata Yosua. Jika saya bisa mendokumentasikan kisahnya. Jika saya bisa menunjukkan bahwa Gilda adalah orang nyata dengan pikiran jernih yang menyaksikan kejahatan, kesaksiannya menjadi lebih berharga. Selain itu, paparan media bisa menekan pihak berwenang untuk menangani kasus ini lebih serius. Aku tidak tahu harus berpikir apa. Sebagian diriku ingin menjaga semua ini secara pribadi. Jauh dari mata publik. Tetapi sebagian diriku yang lain tahu bahwa Yosua benar. Dimas punya sumber daya. Kenalan. Aku hanya punya kebenaran. Apa yang kamu butuhkan dariku? Tanyaku. Kisah Anda. Dengan kata-kata Anda sendiri. Dan izin Anda untuk memublikasikannya. Kami menghabiskan 1 jam berikutnya duduk di bangku terdekat. Aku menceritakan semuanya dari awal. Bagaimana Dimas mengusirku dari rumah. Bagaimana aku mendapatkan pekerjaan. Bagaimana aku bertemu Gilda. Peringatan itu. Gas itu. Penangkapan itu. Yosua mencatat dengan cepat. Berhenti sesekali untuk mengajukan pertanyaan spesifik. Gilda duduk di sisiku. Mengangguk ketika aku menyebutkan saat-saat di mana dia hadir. Dan bukti penipuan? Tanya Yosua. Sudah saya serahkan. Saya akan ke kantor polisi hari ini. Sersan yang memegang dokumennya. Bolehkah saya menemani Anda? Saya ingin mendokumentasikan proses itu juga. Aku ragu. Tetapi akhirnya mengangguk. Jika ini akan dipublikasikan. Lebih baik dengan seluruh kebenaran. Kami bertiga pergi ke kantor polisi. Sersan Rendra terkejut melihat wartawan itu. Tetapi tidak mengusirnya. Sebaliknya, dia membawaku ke ruang interogasi dan memintaku untuk menceritakan semuanya lagi. Kali ini merekamnya secara resmi. Aku berbicara selama hampir 2 jam. Sersan itu menyela sesekali untuk mengklarifikasi detail. Untuk memintaku lebih spesifik pada beberapa hal. Ketika aku selesai, aku merasa lelah. Kami akan memproses semua ini. Kata Sersan itu. Anak Anda sedang diproses karena penipuan bank. Itu sudah pasti. Percobaan pembunuhan lebih rumit untuk dibuktikan. Tetapi dengan kesaksian Gilda dan bukti gas. Kami punya dasar. Berapa lama dia akan ditahan? Tanyaku. Tergantung apakah dia membayar jaminan. Untuk penipuan bank. Jaminannya bisa sekitar 450 juta rupiah. Jika dia tidak bisa membayarnya, dia akan tetap di tahanan sampai persidangan. 450 juta rupiah. Dimas tidak punya uang sebanyak itu. Itulah sebabnya dia mencoba mencuri tanah itu sejak awal. Kami keluar dari kantor polisi dan Yosua menemaniku sampai ke rumah makan. Sudah waktunya shiftku dan aku tidak bisa bolos lagi. Saya akan menulis artikel minggu ini. Katanya sebelum pergi. Saya akan mengirimkan salinannya sebelum diterbitkan. Agar Anda menyetujui semuanya. Apakah baik-baik saja? Ya. Kataku. Terima kasih. Pak Joko menungguku di dapur dengan ekspresi khawatir. Ada lebih banyak pelanggan dari biasanya, dan dia butuh bantuan mendesak. Aku mengenakan celemek dan tenggelam dalam pekerjaan. Bersyukur atas pengalih perhatian. Tetapi di tengah sore, semuanya berubah.
Seorang wanita masuk yang segera kukenali. Itu adalah istri Dimas. Dia terlihat berantakan, dengan riasan luntur dan mata merah karena menangis. Dia melihatku di belakang konter dan langsung menuju ke arahku. "Kamu," katanya dengan suara gemetar. "Bagaimana kamu bisa melakukan ini pada anakmu sendiri?" Semua orang di rumah makan terdiam. Pak Joko keluar dari dapur mendengar keributan itu. "Aku tidak melakukan apa-apa padanya," kataku dengan tenang. Meskipun di dalam aku gemetar. Dia melakukannya pada dirinya sendiri. "Kamu memasukkannya ke penjara karena sebidang tanah bodoh yang bahkan tidak bernilai apa-apa." Dia memalsukan tanda tanganku. Dia mencoba mencuri satu-satunya yang tersisa dariku dari suamiku. Dan ketika itu tidak berhasil, dia mencoba membunuhku. Dia menggelengkan kepala dengan keras. "Itu bohong. Dimas tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Kamu mengarang semuanya karena kamu dendam karena dia memintamu keluar dari rumahnya." "Rumahnya?" Ulangku. "Rumah yang kubantu bayar. Rumah tempat dia membesarkan anak yang sekarang ingin melihatku mati." "Nyonya," Pak Joko menyela dengan suara tegas. "Saya minta Anda pergi. Anda mengganggu karyawan saya." "Karyawan?" Dia menatapku dengan jijik. "Lihatlah dirimu sekarang. Seorang juru masak di rumah makan murahan. Dan semua karena harga dirimu. Jika kamu menandatangani surat-surat itu seperti yang diminta Dimas, semua ini tidak akan terjadi." "Kamu benar," kataku. "Jika aku membiarkan diriku dirampok dalam diam, jika aku menerima untuk mati ketika mereka membuka gas di kamarku, semua ini tidak akan terjadi. Tetapi aku hidup. Dan aku akan berjuang." Dia menatapku dengan kebencian murni. "Ini tidak akan berakhir di sini. Dimas punya pengacara. Dia akan keluar. Dan ketika dia keluar, kamu akan menyesalinya." "Apakah itu ancaman?" tanya Pak Joko. Mengeluarkan teleponnya. "Karena saya bisa menelepon polisi sekarang juga." Wanita itu melemparkan pandangan kemarahan terakhir kepadaku sebelum keluar dari rumah makan. Keheningan terasa berat di udara. Pelanggan perlahan kembali ke percakapan mereka. Aku berdiri di belakang konter. Merasa kakiku hampir tidak bisa menopangku. Pak Joko menaruh tangan di bahuku. "Ambil sisa hari ini sebagai hari libur." "Tidak," kataku. "Aku perlu bekerja, ha. Aku perlu menyibukkan diri." Dia mengangguk penuh pengertian dan kembali ke dapur. Aku terus bekerja. Tetapi tanganku gemetar setiap kali harus membawa piring. Malam itu, ketika aku kembali ke kontrakan, aku menemukan amplop di bawah pintuku. Aku mengambilnya dengan jantung berdebar kencang. Di dalamnya ada catatan tulisan tangan dengan huruf kasar. "Cabut laporan atau kamu akan menyesal. Ini peringatan terakhirmu." Itu tidak ditandatangani. Tetapi tidak perlu. Aku tahu dari mana asalnya. Aku tidak tidur malam itu. Aku tetap duduk di tempat tidur dengan lampu menyala. Menatap pintu. Menunggu seseorang mencoba masuk. Aku meletakkan kursi di bawah gagang pintu. Tetapi aku tahu itu tidak akan menghentikan siapapun jika mereka benar-benar ingin masuk. Saat fajar, aku langsung pergi ke kantor polisi. Aku menunjukkan catatan itu kepada Sersan Rendra. Dia membacanya dengan alis berkerut. "Ini adalah intimidasi saksi. Tandan Kutu Tama Zalanahara. Saya akan menambahkan ini ke berkas." "Anda tidak bisa melakukan sesuatu yang lebih?" tanyaku. "Anda tidak bisa melindungi saya? Saya bisa menempatkan patroli lebih sering di dekat kontrakan Anda. Dan saya sarankan Anda tidak keluar sendirian di malam hari. Apakah Anda punya tempat yang lebih aman untuk tinggal?" Aku memikirkan tempat penampungan. Aku memikirkan meminta bantuan Pak Joko. Tetapi akhirnya aku menggelengkan kepala. Aku tidak ingin terus melarikan diri.
Aku akan baik-baik saja. Aku berbohong. Tetapi sore itu, ketika Gilda melihatku tiba di sudutnya, dia segera tahu ada sesuatu yang salah. Apa yang terjadi? Tanyanya. Aku menunjukkan catatan itu padanya. Dia membacanya dalam diam dan kemudian menatapku dengan tekad. Kamu harus membiarkan Yosua mempublikasikan artikel itu. Sekarang. Jangan menunggu. Semakin banyak orang tahu apa yang terjadi, semakin aman kamu. Kamu yakin? Aku tahu bagaimana hal-hal ini bekerja. Penjahat bertindak dalam bayang-bayang. Tetapi ketika ada lampu yang menyoroti mereka, mereka bersembunyi. Jika kisahmu keluar di surat kabar, jika orang tahu siapa kamu dan apa yang mereka lakukan padamu, mereka akan berpikir 2 kali sebelum menyentuhmu. Itu masuk akal. Aku menelepon Yosua dari telepon Gilda. Dia menjawab pada dering kedua. Publikasikan artikelnya. Kataku tanpa basa-basi. Secepat mungkin. Anda yakin? Saya belum mengirimkan versi final agar Anda periksa. Aku yakin. Pastikan saja kamu menceritakan kebenarannya. Selalu begitu. Katanya. Itu akan keluar besok di edisi pagi. Dan juga di versi digital malam ini. Aku menutup telepon dan mengembalikan telepon itu kepada Gilda. Dia meremas tanganku. Kamu melakukan hal yang benar. Katanya. Sekarang biarkan kebenaran melakukan tugasnya. Artikel itu diterbitkan pada pukul 6 pagi. Yosua mengirimiku tautan melalui pesan teks. Aku membacanya sambil duduk di tepi tempat tidurku. Dengan tangan gemetar saat memegang telepon. Judulnya berbunyi. Wanita 69 tahun laporkan anak kandung mencoba membunuhnya demi warisan. Seorang tunawisma menyelamatkannya. Ada foto-foto. Salah satunya Gilda di sudutnya. Yang lain kontrakan tempat aku tinggal. Dan fotoku. Diambil hari kami pergi ke kantor polisi. Aku terlihat lebih tua dari yang kuingat. Lebih lelah. Tetapi ada sesuatu di mataku yang sudah lama tidak kulihat. Tekad. Artikel itu menceritakan semuanya. Pengusiranku dari rumah. Pekerjaan di rumah makan. Bagaimana aku membantu Gilda. Peringatan yang menyelamatkan hidupku. Gas itu. Pemalsuan dokumen. Penangkapan Dimas. Yosua telah melakukan pekerjaan yang baik. Dia tidak melebih-lebihkan apapun. Dia tidak melukisku sebagai seorang martir atau Dimas sebagai monster. Dia hanya menceritakan fakta. Membiarkan kisah itu berbicara dengan sendirinya. Di akhir artikel, ada kutipan dariku yang bahkan tidak kuingat pernah kuucapkan. Aku tidak ingin balas dendam. Aku hanya ingin keadilan. Dan aku ingin ibu-ibu lain tahu bahwa mereka tidak sendirian jika anak kandung mereka mengkhianati mereka. Aku menutup telepon dan duduk dalam diam. Sekarang seluruh dunia akan tahu kisahku. Tidak ada jalan kembali. Ketika aku tiba di rumah makan, Pak Joko sudah membaca artikel itu. Dia menatapku dengan campuran belas kasihan dan rasa hormat. Aku turut prihatin. Katanya. Aku tidak tahu semuanya sudah sejauh ini. Tidak ada yang tahu. Jawabku. Bahkan aku sendiri tidak mau mengakuinya. Sepanjang pagi, pelanggan di rumah makan menatapku berbeda. Beberapa dengan kasihan. Yang lain dengan rasa ingin tahu. Beberapa dengan kekaguman. Seorang ibu tua mendekatiku di akhir makannya. Aku membaca kisahmu. Katanya dengan suara pelan. Anakku juga melakukan hal serupa padaku. Aku tidak pernah punya keberanian untuk melaporkannya. Tetapi kamu punya. Terima kasih untuk itu. Dia pergi sebelum aku bisa menjawabnya. Meninggalkanku dengan benjolan di tenggorokan. Di tengah sore, aku menerima panggilan dari nomor tak dikenal. Aku menjawab dengan hati-hati. Ibu Siti? Saya Teresa.
Saya seorang pengacara. Saya membaca kisah Anda di surat kabar dan saya ingin menawarkan jasa saya secara gratis. Aku terdiam. Mengapa Anda melakukan itu? Karena kasus-kasus seperti kasus Anda butuh visibilitas. Karena konflik keluarga dari anak kepada orang tua lebih umum daripada yang orang pikirkan. Dan karena tidak seorang pun harus menghadapi ini sendirian. Aku setuju untuk bertemu dengannya sore itu juga. Kantornya berada di sebuah gedung sederhana di pusat kota. Dia adalah seorang wanita berusia sekitar 40-an. Dengan rambut dikuncir rapi dan tatapan cerdas. Kita akan meninjau semuanya dari awal. Katanya. Membuka map baru. Saya butuh setiap detail. Setiap dokumen. Setiap bukti yang Anda miliki. Kami menghabiskan 2 jam meninjau kasusku. Dia mencatat dengan teliti. Berhenti sesekali untuk mengajukan pertanyaan spesifik. Penipuan bank sudah pasti kuat. Katanya akhirnya. Kita punya tanda tangan palsu. Kita punya kesaksian Anda. Kita punya dokumen asli. Itu sudah pasti. Percobaan pembunuhan lebih rumit. Tetapi tidak mustahil. Kesaksian Gilda sangat penting. Dan fakta bahwa gas dibuka secara spesifik di kamar Anda pada malam Anda tidak ada di sana sangat mencurigakan. Apa yang terjadi sekarang? Sekarang kita menunggu proses hukum. Anak Anda berhak atas pengacara dan untuk membela diri. Akan ada sidang pendahuluan dalam beberapa hari untuk menentukan apakah ada cukup bukti untuk dibawa ke pengadilan. Saya akan berada di sana mewakili Anda. Aku keluar dari kantornya merasa sedikit lebih kuat. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Aku merasa seseorang ada di pihakku. Bahwa aku tidak sepenuhnya sendirian dalam hal ini. Ketika aku melewati sudut Gilda, aku menemukannya dikelilingi oleh orang-orang. Aku mendekat dengan khawatir. Tetapi kemudian aku melihat bahwa itu bukan hal yang buruk. Mereka adalah orang-orang yang telah membaca artikel itu dan ingin membantunya. Seseorang telah membawakannya makanan. Yang lain. Selimut baru. Seorang wanita menawarkan tempat di panti sosial yang layak. Gilda melihatku dan tersenyum. Lihat apa yang ditimbulkan oleh kisahmu. Kisah kita. Aku mengoreksinya. Malam itu, saat aku makan sepotong roti di kamarku, aku menerima panggilan telepon lagi. Kali ini Sersan Rendra. Ibu Siti. Saya perlu memberitahu Anda bahwa anak Anda membayar jaminan pagi ini. Jantungku mencelos. Bagaimana bisa? Saya pikir dia tidak punya uang. Tampaknya. Istrinya meminjam dari kerabat. Dia keluar di bawah ketentuan ketat. Dia tidak bisa mendekati Anda. Dia tidak bisa meninggalkan kota. Dan dia harus melapor setiap minggu di kantor polisi. Tapi dia bebas. Untuk saat ini. Ya. Sampai persidangan. Aku menutup telepon dengan tangan gemetar. Dimas bebas. Di luar sana. Di suatu tempat di kota. Dan meskipun dia punya perintah penahanan, itu hanya selembar kertas. Jika dia benar-benar ingin menyakitiku, selembar kertas tidak akan menghentikannya. Aku tidak bisa tidur malam itu. Setiap suara membuatku terkejut. Setiap bayangan yang melewati jendelaku membuatku menahan napas. Aku meletakkan kursi di bawah gagang pintu lagi dan membiarkan lampu menyala. Pukul 3 pagi. Aku mendengar langkah kaki di lorong. Mereka berhenti di depan pintuku. Jantungku berdebar sangat kencang hingga kupikir siapapun yang ada di luar bisa mendengarnya. Aku menunggu. Detik-detik terasa seperti jam. Kemudian aku mendengar suara sesuatu meluncur di bawah pintu. Aku menunggu beberapa menit sebelum berani bergerak. Ketika akhirnya aku pergi untuk memeriksa, aku menemukan amplop lain. Aku membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada foto. Itu adalah fotoku keluar dari rumah makan. Seseorang telah mengikutiku. Seseorang telah memotretku.
Dan di foto itu, dengan spidol merah, mereka menggambar tanda silang di wajahku. Tidak ada pesan. Tidak perlu. Ancaman itu jelas. Saat fajar, aku kembali ke kantor polisi. Sersan Rendra melihat foto itu dan ekspresinya mengeras. Ini adalah pelanggaran perintah penahanan. Saya akan menyuruhnya ditangkap lagi. Bagaimana jika bukan dia? Bagaimana jika orang lain? Siapa lagi yang ingin mengancam Anda? Aku memikirkan istri Dimas. Kata-kata marahnya di rumah makan. Tatapan kebenciannya. Istrinya datang ke rumah makan beberapa hari yang lalu. Dia mengancam saya. Sersan itu mencatat itu. Kami akan menyelidiki keduanya. Sementara itu, saya sarankan Anda mencari tempat yang lebih aman untuk tinggal. Apakah Anda punya kerabat? Teman? Aku menggelengkan kepala. Aku tidak punya siapa-siapa. Hanya Gilda, yang tinggal di jalan. Dan Pak Joko, yang sudah berbuat cukup banyak untukku. Tempat penampungan saja, kataku dengan pasrah. Tetapi ketika aku tiba di tempat penampungan sore itu, mereka mengatakan tidak ada tempat tidur tersedia. Sudah penuh. Aku bisa mencoba lagi keesokan harinya. Tetapi mereka tidak menjamin apa-apa. Aku berdiri di jalan, dengan tasku di tangan. Tidak tahu harus berbuat apa. Matahari mulai terbenam. Sebentar lagi malam. Dan aku tidak punya tempat tidur. Saat itulah aku melihat Pak Joko mendekat. Dia datang mencariku. Gilda meneleponku. Katanya, dia memberitahuku apa yang terjadi. Dan aku datang untuk menawarkan sesuatu kepadamu. Aku punya kamar kecil di atas rumah makan. Aku menggunakannya untuk menyimpan barang-barang. Tapi kita bisa membersihkannya. Tidak banyak. Tetapi ada tempat tidur dan kunci di pintu. Kamu akan lebih aman di sana daripada di kontrakan. Air mata membakar mataku. Aku tidak bisa menerima. Kamu sudah berbuat banyak untukku. Aku tidak meminta izinmu. Katanya dengan tegas. Aku memberitahumu bahwa kamar itu tersediahu. Jika kamu mau menggunakannya, gunakan. Jika tidak, itu keputusanmu. Tapi aku tidak akan membiarkan salah satu karyawanku tidur di jalan ketika aku punya tempat yang tersedia. Aku menerima. Bukan karena aku ingin menyalahgunakan kebaikannya. Tetapi karena aku tidak punya pilihan lain. Dan karena jauh di lubuk hati, aku perlu merasa aman meskipun hanya untuk satu malam. Kamar di atas rumah makan itu kecil. Seperti yang dia katakan. Ada tempat tidur tunggal, lemari tua, dan jendela yang menghadap ke gang. Tetapi pintunya punya kunci yang kuat dan dindingnya tebal. Di sini, setidaknya, aku bisa mendengar jika seseorang mencoba masuk. Pak Joko membantuku membawa sedikit barang-barangku. Kamar mandi ada di bawah. Di rumah makan. Kamu bisa menggunakannya kapan saja. Dan ada makanan di dapur. Jangan sampai kelaparan. Terima kasih. Hanya itu yang bisa kuucapkan. Kata-kata tidak cukup untuk mengungkapkan apa yang kurasakan. Malam itu aku tidur lebih nyenyak daripada berminggu-minggu. Bukan karena tempat tidurnya nyaman atau karena tempatnya bagus, tetapi karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa aman. Keesokan paginya, kabar tak terduga datang. Sersan Rendra telah menangkap istri Dimas. Mereka menemukannya di dekat kontrakan malam sebelumnya. Dengan kamera di tangan. Dialah yang mengikutiku. Dialah yang mengambil foto itu. Dia bilang dia hanya ingin menakut-nakutimu. Sersan itu menjelaskan kepadaku melalui telepon bahwa dia tidak akan benar-benar menyakitimu. Tapi itu tidak masalah. Intimidasi saksi adalah kejahatan serius. Dia akan ditahan beberapa hari sementara kami memproses tuntutan.
Aku menutup telepon merasakan campuran aneh antara kelegaan dan kesedihan. Istri Dimas bukanlah orang jahat. Dia hanya putus asa. Mencoba menyelamatkan suaminya. Tetapi tindakannya telah melewati batas. Sidang pendahuluan dijadwalkan untuk minggu berikutnya. Teresa mempersiapkanku selama berhari-hari. Membuatku mengulang kesaksianku berulang kali. Mengantisipasi pertanyaan yang mungkin diajukan pengacara Dimas kepadaku. Mereka akan mencoba melukiskanmu sebagai ibu yang dendam. Dia memperingatkan. Mereka akan mengatakan bahwa kamu mengarang semuanya karena kamu marah karena dia memintamu keluar dari rumahnya. Kamu harus tetap tenang. Kamu harus berpegang pada fakta. Aku melatih kesaksianku sampai kata-kata terasa mekanis. Tetapi aku tahu itu perlu. Persidangan tidak akan dimenangkan dengan emosi. Itu akan dimenangkan dengan bukti. Hari sidang pendahuluan tiba seperti badai yang terlihat datang tetapi tetap menghantammu dengan keras. Aku bangun pagi-pagi. Sebelum fajar. Dan duduk di tepi tempat tidur menatap pakaian yang kusiapkan malam sebelumnya. Gaun sederhana berwarna abu-abu. Sepatu usang. Tetapi bersih. Itu yang terbaik yang kumiliki. Teresa menjemputku di rumah makan pada pukul 7 pagi. Dia membawa tas kerja kulit dan ekspresi serius. Siap? Dia bertanya. Aku tidak siap. Tetapi aku mengangguk juga. Gedung pengadilan adalah bangunan tua dengan lorong gelap dan bau kertas tua. Ada orang-orang menunggu di bangku di luar ruang sidang. Seluruh keluarga. Pengacara dengan jas mahal. Berbicara dengan suara pelan. Semuanya terasa mengintimidasi dan asing. Kami memasuki ruang sidang. Itu lebih kecil dari yang kubayangkan. Ada bangku kayu. Mimbar tempat hakim akan duduk. Dan 2 meja berhadapan untuk para pengacara. Di salah satunya, aku melihat Dimas duduk di samping pengacaranya. Dia mengenakan jas yang tidak kukenal. Dia pasti membelinya khusus untuk ini. Atau mungkin dia menyimpannya selama ini. Dia tidak menatapku ketika aku masuk. Dia menjaga pandangannya lurus ke depan. Seolah-olah aku tidak ada. Aku duduk di belakang meja Teresa. Gilda duduk di bangku penonton. Dia menyambutku dengan isyarat diam-diam. Ada juga Yosua. Wartawan itu. Dengan buku catatannya. Dan Pak Joko. Yang menutup rumah makan di pagi hari untuk menemaniku. Hakim masuk dan kami semua berdiri. Dia adalah pria tua. Berusia sekitar 60-an. Dengan rambut benar-benar putih dan kacamata tebal. Dia duduk dan mulai meninjau dokumen di depannya. Baik. Katanya akhirnya. Kita di sini untuk sidang pendahuluan dalam kasus Siti melawan Dimas. Tuntutan adalah penipuan bank. Pemalsuan dokumen. Dan percobaan pembunuhan. Jaksa penuntut siap mempresentasikan argumennya. Teresa berdiri. Ya. Yang mulia. Selama 1 jam berikutnya. Dia mempresentasikan semua bukti. Tanda tangan palsu pada dokumen bank. Rekening koran Dimas yang menunjukkan utangnya. Laporan teknisi tentang kebocoran gas di kamarku. Kesaksian pemilik kontrakan. Semuanya ada di sana. Terorganisir dan jelas. Kemudian giliran aku untuk bersaksi. Aku naik ke mimbar dengan kaki gemetar. Aku bersumpah untuk mengatakan yang sebenarnya dengan tangan di atas kitab suci yang usang. Dan aku mulai menceritakan kisahku. Aku berbicara tentang bagaimana Dimas memintaku keluar dari rumahnya. Tentang bagaimana aku mendapatkan pekerjaan di rumah makan. Tentang percakapanku dengan Gilda. Tentang malam dia memperingatkanku untuk tidak kembali ke kontrakan. Tentang gas itu. Pengacara Dimas menyela beberapa kali dengan keberatan. Itu spekulasi. Yang mulia. Saksi berasumsi maksud yang tidak bisa dia buktikan. Teresa menanggapi setiap keberatan dengan ketenangan profesional. Ketika kesaksianku selesai,
Giliran pengacara Dimas untuk menginterogasiku. Dia adalah pria muda, berusia sekitar 30-an. Dengan jas rapi dan senyum terlatih. Ibu Siti. Dia memulai dengan nada lembut. Memang benar Anda dan anak Anda memiliki perselisihan tentang pengelolaan keuangan Anda? Tidak. Jawabku. Dia tidak pernah berkonsultasi denganku tentang keuanganku. Tetapi Anda tahu bahwa dia memiliki masalah keuangan? Aku mengetahuinya setelah dia memalsukan tanda tanganku. Tidakkah mungkin Anda salah memahami situasi, bahwa anak Anda butuh bantuan dan Anda, dalam situasi rentan Anda, merasa diserang? Aku tidak salah memahami apapun. Kataku dengan tegas. Anakku memalsukan tanda tanganku untuk menggunakan propertiku sebagai jaminan utangnya. Dan ketika itu tidak cukup, dia mencoba membunuhku dengan kebocoran gas. Itu adalah tuduhan yang sangat serius. Apakah Anda punya bukti langsung bahwa anak Anda membuka katup gas? Kesaksian Gilda. Dia melihatnya berkeliaran di sekitar kontrakanku malam itu. Pengacara itu tersenyum. Ah, ya. Gilda. Seorang wanita tanpa tempat tinggal tetap. Tanpa identifikasi yang dapat diverifikasi. Tanpa latar belakang yang bisa kami periksa. Anda benar-benar berharap pengadilan ini menerima kesaksian dari seseorang yang identitasnya bahkan tidak bisa kami konfirmasi? Gilda menyelamatkan hidupku. Kataku. Dan kesaksiannya sama sahnya dengan orang lain. Yang mulia. Sela Teresa. Kredibilitas saksi tidak ditentukan oleh situasi tempat tinggalnya. Hakim mengangguk. Lanjutkan. Pengacara. Interogasi berlanjut selama setengah jam lagi. Pengacara Dimas mencoba mendiskreditkan setiap bagian dari kisahku. Dia menyiratkan bahwa aku mengarang hal-hal karena sakit hati. Bahwa aku bingung karena usiaku. Bahwa aku salah memahami niat anakku. Tetapi aku tetap tenang. Aku menjawab setiap pertanyaan dengan kebenaran. Aku tidak membiarkan diriku diintimidasi. Ketika kesaksianku akhirnya selesai, aku kembali ke tempat dudukku gemetar. Teresa meremas tanganku. Kamu melakukannya dengan baik, bisiknya. Kemudian giliran Gilda. Dia naik ke mimbar dengan pakaian sumbangannya. Bersih tetapi usang. Dia bersumpah untuk mengatakan yang sebenarnya dan mulai bersaksi. Dia berbicara tentang bagaimana dia mengenalku. Tentang saat-saat aku memberinya makanan dan uang. Tentang malam dia melihat Dimas berkeliaran di sekitar kontrakanku dengan tas di tangan. Suaranya jelas dan ingatannya tepat. Pengacara Dimas mencoba mendiskreditkannya juga. Bagaimana Anda bisa yakin bahwa itu adalah klien saya? Apakah Anda punya foto? Aku tidak butuh foto. Jawab Gilda dengan martabat. Aku punya mata. Dan aku melihat pria itu duduk di sana berkeliaran di tempat yang seharusnya tidak dia kunjungi. Ketika kesaksian selesai, hakim mengambil jeda. Kami keluar ke lorong untuk menunggu. Teresa tampak optimis. Penipuan sudah pasti kuat. Katanya kepadaku. Itu pasti akan disidangkan. Percobaan pembunuhan lebih sulit dibuktikan. Tetapi kita mengajukan kasus yang kuat. Setengah jam kemudian, kami kembali masuk. Hakim sudah siap dengan keputusannya. Setelah meninjau bukti yang diajukan, katanya, saya mempertimbangkan bahwa ada alasan yang mungkin untuk melanjutkan tuntutan penipuan bank dan pemalsuan dokumen. Mengenai tuntutan percobaan pembunuhan. Meskipun buktinya bersifat tidak langsung. Ada cukup elemen mencurigakan untuk memerlukan penyelidikan lebih dalam. Kasus akan dilanjutkan ke persidangan penuh. Aku merasa bisa bernapas lagi. Dimas akan terus menghadapi tuntutan. Keadilan akan berjalan. Bulan-bulan berikutnya adalah yang paling aneh dalam hidupku. Sementara kami menunggu tanggal persidangan penuh. Rutinitasku menjadi campuran aneh antara normalitas dan ketegangan yang konstan. Aku bekerja di rumah makan pada siang hari.
Tidur di kamar di atas dapur pada malam hari. Dan setiap minggu aku bertemu dengan Teresa untuk mempersiapkan kesaksian terakhirku. Tetapi ada sesuatu yang telah berubah dalam diriku. Aku bukan lagi hanya wanita yang diusir dari rumahnya. Aku bukan lagi hanya korban. Aku berubah menjadi seseorang yang berbeda. Seseorang yang lebih kuat. Artikel Yosua memiliki dampak yang tidak kami duga. Wanita-wanita lain mulai menghubungiku. Wanita yang pernah mengalami situasi serupa. Anak perempuan yang telah meninggalkan ibu mereka. Anak laki-laki yang telah mencuri uang pensiun mereka. Dunha dan Kamakaputan Taskam. Keluarga yang hancur karena keserakahan. Suatu sore, saat aku membersihkan meja rumah makan, seorang ibu tua masuk. Dia berusia sekitar 70-an. Dengan rambut diwarnai merah koklat dan tangan penuh cincin. Dia duduk di meja sudut dan menungguku mendekat. "Siti?" tanyanya ketika aku datang dengan menua. "Ya," jawabku dengan hati-hati. "Aku membaca kisahmu. Nama saya Alma. Dan saya datang untuk menawarkan sesuatu kepadamu." Dia memperkenalkan dirinya sebagai direktur sebuah organisasi yang membantu orang tua dalam situasi konflik keluarga. "Kami ingin kamu memberikan ceramah," dia menjelaskan. "Agar kamu menceritakan kisahmu. Agar kamu membantu wanita lain mengenali tanda-tanda konflik sebelum terlambat." Ide itu membuatku kewalahan. Aku tidak pandai berbicara di depan umum. "Kamu tidak perlu pandai," kata Alma dengan lembut. "Kamu hanya perlu jujur. Kisahmu punya kekuatan. Kamu bisa menyelamatkan nyawa." Aku setuju untuk memikirkannya. Dan semakin aku memikirkannya, semakin masuk akal. Jika penderitaanku bisa digunakan untuk membantu orang lain, maka itu tidak sia-sia. Ceramah pertamaku diadakan di pusat komunitas kecil. Ada sekitar 20 wanita duduk di kursi lipat. Semuanya berusia di atas 60 tahun. Semuanya dengan kisah tertulis di wajah mereka yang lelah. Tanganku gemetar ketika aku berdiri di depan mereka. "Nama saya Siti." Aku memulai. "Dan anakku mencoba membunuhku demi sebidang tanah yang bernilai ratusan juta rupiah." Keheningan di ruangan itu mutlak. Dan kemudian aku mulai bercerita. Aku menceritakan semuanya. Aku tidak menghilangkan apapun. Rasa sakit. Rasa malu. Ketakutan. Tetapi aku juga menceritakan tentang harapan. Tentang Gilda. Tentang orang-orang yang telah membantuku ketika aku sangat membutuhkannya. Ketika aku selesai, beberapa wanita meneteskan air mata. Salah satunya mengangkat tangan. "Anakku juga melakukan hal yang sama," katanya dengan suara seraka. "Dia terus-menerus meminta uang. Dia mengancamku jika aku tidak memberikannya." Aku pikir itu salahku. Bahwa aku telah melakukan sesuatu yang salah. "Itu bukan salahmu," kataku kepadanya. "Dan kamu tidak sendirian." Setelah ceramah itu, datanglah ceramah-ceramah berikutnya. Aku berbicara di mushola, di pusat-pusat kegiatan lansia, di kelompok-kelompok dukungan. Setiap kali semakin mudah. Setiap kali aku merasa kisahku melayani sesuatu yang lebih besar dari diriku sendiri. Sementara itu, Gilda juga berubah. Paparan artikel itu telah membawanya bantuan tak terduga. Sebuah organisasi nirlaba telah memberikannya tempat di panti sosial permanen. Dia tidak lagi tidur di jalan. Dia punya tempat tidur. Atap. 3 kali makan sehari. Tetapi yang paling penting adalah kami telah menciptakan ikatan. Kami bertemu hampir setiap hari. Kadang-kadang dia datang ke rumah makan dan Pak Joko memberinya makanan gratis. Kali lain aku pergi ke panti sosial untuk mengunjunginya. Kami berbicara tentang segala hal dan tidak ada. Dia menceritakan kisah hidupnya sebelum dia berakhir di jalan. Aku menceritakan ketakutanku tentang persidangan yang mendekat. "Tahukah kamu apa yang paling aneh dari semua ini?"
Kataku padanya suatu sore saat kami minum teh hangat di panti sosial. Anakku mengusirku dari hidupnya. Tetapi aku menemukan keluarga baru. Kamu, Pak Joko, Teresa, bahkan Yosua. Kalian semua telah menjadi keluarga yang tidak pernah kupikir akan kumiliki. Gilda tersenyum. Kadang-kadang Tuhan menutup pintu agar kita menemukan jendela. Atau, dalam kasus kita, agar kita menemukan sudut jalan. Kami tertawa bersama. Itu adalah pertama kalinya dalam beberapa bulan aku bisa tertawa dengan tulus. Persidangan dijadwalkan pada awal Desember. 2 minggu sebelumnya, Teresa meneleponku dengan berita. Pengacara Dimas ingin membuat kesepakatan. Katanya kepadaku, dia menawarkan untuk mengaku bersalah atas penipuan bank dengan imbalan kamu mencabut tuntutan percobaan pembunuhan. Apa artinya itu? Artinya dia akan dipenjara karena penipuan. Mungkin antara 3 dan 5 tahun. Tetapi dia tidak akan menghadapi tuntutan karena mencoba membunuhmu. Itu hukuman yang lebih pendek. Dan bagaimana menurutmu? Ada jeda. Menurutku tuntutan percobaan pembunuhan sulit dibuktikan. Kita punya bukti tidak langsung yang kuat. Tetapi kita tidak punya pengakuan atau saksi langsung yang melihatnya membuka katup gas. Juri bisa ragu. Menerima kesepakatan menjamin dia akan dipenjara. Menolaknya adalah risiko. Berapa lama aku punya waktu untuk memutuskan? Sampai besok. Aku menghabiskan malam itu tanpa tidur. Aku berjalan mondar-mandir di kamar kecilku. Memikirkan semua pilihan. Sebagian diriku ingin menolak kesepakatan itu. Ingin Dimas menghadapi semua tuntutan. Ingin dia membayar karena telah mencoba membunuhku. Tetapi sebagian diriku yang lain lelah. Lelah berkelahi. Lelah menghidupkan kembali rasa sakit itu berulang kali. 3 tahun di penjara sudah cukup baginya untuk memahami konsekuensi dari tindakannya. 5 tahun. Bahkan lebih. Keesokan paginya, aku menelepon Teresa. Aku menerima kesepakatan itu. Kataku padanya. Tetapi dengan satu syarat. Aku ingin dia melepaskan semua hak atas tanah itu. Agar dia menandatangani dokumen hukum. Melepaskan klaim masa depan atas propertiku. Dan aku ingin perintah penahanan permanen. Aku tidak ingin dia mendekatiku lagi. Bahkan ketika dia keluar dari penjara, aku bisa mengurus itu. Katanya. Serahkan padaku. Kesepakatan itu ditutup 3 hari kemudian. Dimas mengaku bersalah atas penipuan bank dan pemalsuan dokumen. Dia menandatangani surat-surat yang melepaskan semua hak atas propertiku. Hakim menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara. Tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat sampai menjalani setidaknya 2 tahun. Aku tidak menghadiri sidang hukuman. Aku tidak ingin melihat wajahnya ketika dia mendengar putusan. Teresa mewakiliku dan meneleponku setelah itu untuk memberikan kabar. Sudah berakhir. Katanya kepadaku. Kamu bisa melanjutkan hidupmu. Tetapi melanjutkan hidup tidak sesederhana kedengarannya. Bulan-bulan berikutnya adalah tentang penyesuaian. Penyembuhan. Belajar hidup tanpa beban ketakutan yang konstan. Pak Joko menawariku pekerjaan permanen di rumah makan dengan gaji yang layak. Kamu bukan lagi hanya karyawan sementara. Katanya kepadaku. Kamu adalah bagian dari tempat ini dan aku ingin kamu tinggal. Aku menerima dengan rasa syukur. Rumah makan itu telah menjadi tempat perlindunganku. Rumahku. Aku juga mulai membangun kembali keuanganku. Dengan bantuan Teresa, aku berhasil menjual tanah yang ditinggalkan suamiku. Itu tidak bernilai banyak. Seperti yang dikatakan Dimas. Hanya sekitar 315 juta rupiah. Tetapi itu cukup untuk memulai lagi. Aku menggunakan sebagian uang itu untuk menyewa apartemen kecil. Hanya 1 kamar. Dapur kecil. Dan kamar mandi. Tetapi itu milikku. Tidak ada yang bisa mengusirku dari sana.
Tidak ada yang bisa memberitahuku bahwa tidak ada tempat untukku. Dengan sebagian uang lainnya aku membantu Gilda. Aku membelikannya pakaian baru, sepatu, jaket tebal untuk musim hujan. Aku membayarkan perawatan gigi yang sangat dia butuhkan. Itu bukan sedekah. Itu adalah rasa syukur. Dia telah menyelamatkan hidupku. Hal terkecil yang bisa kulakukan adalah membantunya memperbaiki hidupnya. Kamu tidak perlu melakukan ini, katanya kepadaku ketika aku menyerahkan tas dengan barang-barang barunya. Aku harus melakukannya, jawabku. Kamu memberiku kesempatan kedua. Biarkan aku membalas kebaikanmu. Ceramah yang kuberikan di pusat komunitas mulai berlipat ganda. Alma, direktur organisasi, telah memasukkanku secara resmi sebagai sukarelawan. Sekarang aku berkeliling kota memberikan ceramah tentang konflik keluarga terhadap orang tua. Setiap kali aku menceritakan kisahku, aku melihat wajah-wajah yang mengenali diri mereka di dalamnya. Wanita yang mengangguk dengan air mata di mata. Pria yang mengakui pernah mengalami situasi serupa. Dan selalu, pada akhirnya, seseorang mendekat untuk mengucapkan terima kasih kepadaku. Kisahmu memberiku keberanian untuk melaporkan anakku, kata seorang wanita kepadaku setelah ceramah. Berkat kamu ibuku akhirnya menerima bahwa apa yang terjadi padanya tidak normal. Kata yang lain kepadaku. Setiap ucapan terima kasih adalah pengingat bahwa penderitaanku tidak sia-sia. Bahwa sesuatu yang baik telah muncul dari semua rasa sakit itu. Setahun setelah penangkapan Dimas, Yosua mempublikasikan artikel lanjutan. Setahun kemudian, bagaimana Siti membangun kembali hidupnya setelah pengkhianatan keluarga. Artikel itu berbicara tentang pekerjaanku di rumah makan. Ceramah-ceramahku. Persahabatanku dengan Gilda. Tentang bagaimana aku mengubah tragedi menjadi sebuah misi. Responsnya luar biasa. Aku menerima surat dari seluruh negeri. Beberapa dari wanita yang berterima kasih kepadaku karena memberi mereka suara. Yang lain dari anak-anak yang menyesal yang telah membaca kisahku dan menyadari kerugian yang mereka sebabkan pada orang tua mereka sendiri. Satu surat khususnya membuatku menangis. Itu dari seorang wanita muda yang mempertimbangkan untuk mengusir ibunya dari rumah karena masalah ruang. Setelah membaca kisahku, dia memutuskan untuk mencari solusi lain. Aku tidak ingin menjadi seperti anak Siti. Tulisnya. Aku tidak ingin ibuku berakhir seperti dia. Terima kasih telah membuka mataku. Aku menyimpan surat itu di laci bersama surat-surat lain yang telah kuterima. Pada hari-hari yang sulit. Ketika ingatan akan rasa sakit terlalu kuat. Aku mengeluarkannya dan membacanya lagi. Itu mengingatkanku mengapa aku memutuskan untuk mempublikasikan kisahku. Mengapa aku memutuskan untuk terus berjuang. Sudah 2 tahun sejak Dimas di penjara. 2 tahun di mana hidupku telah berubah dengan cara yang tidak pernah kubayangkan mungkin. Aku bangun setiap pagi di apartemen kecilku. Menyeduh kopi di dapur mungilku. Dan melihat keluar jendela ke kota yang hampir menghancurkanku tetapi yang akhirnya memberiku kesempatan kedua. Rumah makan Pak Joko tetap menjadi tempat perlindunganku sehari-hari. Sekarang aku adalah kepala dapur. Dia bilang masakanku punya rasa istimewa. Bahwa orang-orang datang khusus untuk masakan saya. Aku tidak tahu apakah itu benar atau hanya caranya membuatku merasa berharga. Tetapi aku suka mempercayainya. Pak Joko telah menjadi lebih dari sekadar bos. Dia adalah saudara laki-laki yang tidak pernah kumiliki. Teman yang muncul ketika aku sangat membutuhkannya. Kadang-kadang, di sore yang tenang, kami duduk di dapur minum kopi, dan dia menceritakan kisah masa mudanya. Aku menceritakan kisahku. Dan kami tertawa tentang bagaimana hidup memiliki cara aneh untuk menempatkan orang yang tepat di jalanmu tepat ketika kamu hampir menyerah. Gilda masih tinggal di panti sosial. Tetapi dia tidak lagi menghabiskan hari-harinya duduk di sudut jalan. Sekarang dia bekerja sebagai sukarelawan di dapur umum.
Dia membantu menyajikan makanan untuk tunawisma lainnya. Dia bilang itu adalah caranya membalas apa yang orang lain berikan kepadanya ketika dia sangat membutuhkannya. Kami bertemu setidaknya 3 kali seminggu. Kadang-kadang aku pergi mengunjunginya di panti sosial. Kali lain dia datang ke rumah makan, dan kami makan malam bersama setelah aku tutup. Kami berbicara tentang segalanya. Tentang kehidupan masa lalu kami. Tentang ketakutan kami. Tentang impian kami untuk masa depan. Dia adalah saudara perempuan yang kupilih. Keluarga yang kubangun dengan tanganku sendiri. Tahukah kamu bahwa hari ini tepat 2 tahun aku memberimu peringatan itu? Tanyanya kepadaku beberapa hari yang lalu saat kami berbagi sepiring nasi dengan ayam di rumah makan yang kosong. Aku tidak tahu. Tetapi setelah memikirkannya, aku menyadari betapa banyak yang telah berubah sejak malam itu. Wanita yang setuju untuk tidak kembali ke kontrakannya atas nasihat orang asing sudah tidak ada lagi. Sebagai gantinya ada seseorang yang lebih kuat. Seseorang yang tahu bahwa kebaikan bukanlah kelemahan dan bahwa meminta bantuan bukanlah rasa malu. Ceramah-ceramahku di pusat komunitas telah meluas. Sekarang aku bepergian ke kota-kota lain. Organisasi Alma membayarku honor kecil untuk setiap ceramah. Itu tidak banyak. Tetapi ditambah dengan gajiku dari rumah makan. Itu cukup untuk hidup dengan martabat. Setiap kali aku naik ke mimbar dan melihat wajah-wajah lelah itu menatapku dengan harapan, aku ingat mengapa aku melakukan ini. Itu bukan hanya untukku. Itu untuk semua wanita yang mengalami apa yang kualami. Untuk semua ibu yang merasa tidak terlihat. Bisa dibuang. Tidak berharga. Anda bukan beban. Aku selalu katakan kepada mereka, Anda adalah manusia dengan martabat, dengan hak, dengan kisah yang pantas diceritakan. Dan jika seseorang, bahkan jika itu keluarga Anda sendiri, membuat Anda merasa kurang dari itu, maka orang itu salah. Bukan Anda. Setelah setiap ceramah, terbentuk antrean wanita yang ingin berbicara denganku. Beberapa hanya ingin memelukku. Yang lain butuh nasihat tentang cara melaporkan kerabat mereka yang kejam. Beberapa hanya perlu seseorang mendengarkan mereka. Aku menghabiskan waktu dengan setiap orang selama yang mereka butuhkan. Karena aku tahu bagaimana rasanya sendirian. Aku tahu bagaimana rasanya tidak ada yang mendengarkanmu. Dan jika aku bisa memberi mereka bahkan 10 menit perhatian. Validasi. Persahabatan. Aku melakukannya. Aku telah menerima 2 surat dari Dimas sejak dia di penjara. Yang pertama tiba setahun yang lalu. Itu pendek. Dingin. Penuh pembenaran. Bukan niatku menyakitimu. Katanya. Aku hanya putus asa. Aku harap ibu bisa memaafkanku suatu hari nanti. Aku tidak membalasnya. Surat kedua tiba 3 bulan yang lalu. Itu berbeda. Lebih jujur. Lebih hancur. Dia berbicara tentang bagaimana dia punya waktu untuk berpikir di penjara. Tentang bagaimana dia akhirnya mengerti besarnya apa yang telah dia lakukan. Tentang bagaimana dia hidup dengan rasa bersalah setiap hari. Aku tidak mengharapkan pengampunan ibu. Tulisnya di akhir. Aku tidak pantas mendapatkannya. Aku hanya ingin ibu tahu bahwa aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Dan bahwa jika aku bisa memutar waktu dan melakukan hal-hal yang berbeda, aku akan melakukannya. Aku menyimpan surat itu di laci yang sama tempat aku menyimpan yang lain. Surat-surat dari wanita yang berterima kasih atas kisahku. Surat-surat dari anak-anak yang menyesal. Semuanya bersama-sama. Mengingatkanku bahwa hidup itu rumit. Bahwa orang bisa baik dan buruk pada saat yang sama. Bahwa pengampunan tidak selalu mungkin. Tetapi pemahaman ya. Aku tidak tahu apakah suatu hari aku bisa memaafkan Dimas. Sejujurnya. Aku tidak tahu apakah aku mau. Apa yang dia lakukan hampir merenggut nyawaku. Itu merenggut rumahku. Keamananku.
Keyakinanku pada keluarga. Itu adalah luka yang tidak mudah sembuh. Tetapi aku telah belajar bahwa aku tidak perlu memaafkannya untuk melanjutkan hidup. Bahwa aku bisa membawa rasa sakit itu dan tetap membangun kehidupan yang indah. Bahwa aku bisa mengingat apa yang terjadi tanpa membiarkannya mendefinisikanku. Teresa telah menjadi teman dekat. Kami makan siang bersama sebulan sekali. Dia menceritakan tentang kasus-kasusnya yang lain. Aku menceritakan tentang ceramah-ceramahku. Kadang-kadang dia meminta nasihat tentang cara mendekati klien lansia yang pernah mengalami situasi serupa denganku. Kamu punya bakat untuk ini. Katanya kepadaku terakhir kali kami bertemu untuk terhubung dengan orang-orang. Untuk membuat mereka merasa dilihat. Mungkin dia benar. Atau mungkin hanya karena aku pernah berada di tempat mereka. Aku telah merasakan apa yang mereka rasakan. Dan empati sejati itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipalsukan. Apartemen yang kusewa telah menjadi tempat perlindunganku. Kecil. Ya. Dindingnya tipis. Dan kadang-kadang aku mendengar tetangga bertengkar. Tetapi itu milikku. Tidak ada yang bisa mengusirku. Tidak ada yang bisa memberitahuku bahwa tidak ada tempat untukku di sini. Aku telah menghias dinding dengan foto-foto. Satu foto Gilda dan aku hari aku membantunya pindah ke panti sosial. Yang lain Pak Joko dan aku di depan rumah makan. Satu lagi dari ceramah pertamaku. Dengan semua wanita itu bertepuk tangan setelah aku selesai berbicara. Aku tidak punya foto Dimas. Aku tidak punya foto kehidupan lamaku. Kehidupan itu berakhir. Dan meskipun menyakitkan untuk diakui, itu adalah hal terbaik yang bisa terjadi. Karena itu memaksaku untuk membangun kembali diriku. Itu memaksaku untuk menemukan siapa aku di luar menjadi seorang ibu. Di luar menjadi seorang istri. Di luar semua peran yang telah ditetapkan orang lain untukku. Aku menemukan bahwa aku kuat. Bahwa aku mampu. Bahwa aku bisa bertahan bahkan ketika segala sesuatu di sekitarku runtuh. Beberapa minggu yang lalu, Alma menawariku pekerjaan resmi di organisasi itu. Kami butuh seseorang sepertimu. Katanya kepadaku. Seseorang yang telah menjalani ini. Seseorang yang bisa memimpin program dukungan kami untuk korban konflik keluarga. Aku bilang aku akan memikirkannya. Itu adalah kesempatan yang luar biasa. Tetapi itu juga berarti meninggalkan rumah makan. Meninggalkan tempat yang memberiku perlindungan ketika aku sangat membutuhkannya. Aku berbicara dengan Pak Joko tentang hal itu. Aku berharap dia akan marah. Bahwa dia akan memberitahuku bahwa aku meninggalkannya. Tetapi sebaliknya, dia tersenyum. Siti, katanya kepadaku. Aku memberimu pekerjaan karena kamu membutuhkannya. Tetapi aku selalu tahu bahwa kamu ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih besar. Jika kesempatan ini membuatmu bahagia, ambil saja. Kamu akan selalu punya tempat di sini jika kamu memutuskan untuk kembali. Kata-katanya membuatku menangis. Karena itu mengonfirmasi sesuatu yang mulai kupahami. Bahwa orang baik itu ada. Bahwa kebaikan bukanlah kelemahan. Bahwa membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan adalah yang membuat kita menjadi manusia. Aku menerima pekerjaan itu. Aku mulai bulan depan. Aku akan memimpin tim pekerja sosial dan sukarelawan yang membantu orang tua dalam situasi konflik. Aku akan merancang program. Aku akan memberikan pelatihan. Aku akan terus memberikan ceramah. Tetapi sekarang sebagai bagian resmi dari pekerjaanku, itu menakutkan dan mengasyikkan pada saat yang sama. Takkan? Kemarin, saat aku berjalan kembali ke apartemenku setelah bekerja, aku melewati sudut tempat. Gilda dulu duduk. Tidak ada siapa-siapa di sana lagi. Tetapi aku berhenti juga. Aku berdiri di tempat itu. Mengingat, aku ingat pertama kali aku memberinya beberapa keping rupiah. Aku ingat semua kali kami saling menatap dalam diam. Dua wanita yang tidak terlihat oleh dunia. Tetapi terlihat satu sama lain.
Aku ingat malam dia memegang tanganku dan menyuruhku untuk tidak kembali ke kontrakanku. Peringatan itu menyelamatkan hidupku. Tetapi lebih dari itu mengubah arah keberadaanku. Itu membawaku ke jalan yang tidak akan pernah kupilih. Tetapi yang sekarang tidak akan kutukar dengan apapun. Karena aku kehilangan anakku. Aku kehilangan rumahku. Aku kehilangan kehidupan yang ku kenal. Tetapi aku memenangkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Aku memenangkan martabatku. Aku memenangkan suaraku. Aku memenangkan kepastian bahwa aku lebih kuat dari yang pernah kubayangkan. Dan aku memenangkan keluarga baru. Bukan dari darah, tetapi dari pilihan. Gilda, Pak Joko, Teresa, Alma, Yosua. Semua wanita yang kutemui di ceramah-ceramahku. Semua orang yang membantuku ketika aku berada di titik terendahku. Pagi ini, saat aku minum kopi di apartemenku, aku menerima pesan dari Gilda. Kita sarapan bersama hari ini, aku punya sesuatu untuk diceritakan kepadamu. Aku menjawab ya segera. Karena itulah yang dilakukan keluarga. Muncul. Hadir. Ada di saat baik dan buruk. Aku mengenakan jaketku. Yang kubeli dengan uang hasil penjualan tanah. Dan keluar menuju dapur umum tempat kami sepakat bertemu. Matahari bersinar. Cuaca dingin. Tetapi tidak menyenangkan. Kota itu terbangun di sekitarku. Penuh kehidupan. Penuh kemungkinan. Dan saat aku berjalan, aku memikirkan semua yang telah terjadi. Seberapa jauh aku telah datang. Tentang wanita seperti apa aku dulu dan wanita seperti apa aku sekarang. Aku bukan lagi ibu berusia 69 tahun yang diusir dari rumahnya. Aku bukan lagi hanya korban pengkhianatan anakku. Aku Siti. Aku penyintas. Aku pejuang. Aku bukti hidup bahwa tidak pernah terlalu terlambat untuk memulai lagi. Dan jika kisahku bisa membantu bahkan satu orang menemukan keberanian untuk keluar dari situasi konflik, maka setiap air mata, setiap malam tanpa tidur, setiap momen ketakutan, akan terbayar. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang apa yang terjadi pada kita. Ini tentang apa yang kita lakukan dengan apa yang terjadi pada kita. Dan aku memilih untuk tidak tetap dalam peran korban. Aku memilih untuk bangkit. Aku memilih untuk berjuang. Aku memilih untuk mengubah rasa sakitku menjadi tujuan. Dan itu, lebih dari segalanya, adalah kemenanganku. Aku tiba di dapur umum dan melihat Gilda menungguku di meja dekat jendela. Ketika dia melihatku masuk, dia tersenyum. Senyum yang kulihat pertama kali 2 tahun lalu di sudut jalan. Senyum yang telah menyelamatkan hidupku. Aku duduk di depannya dan memegang tangannya yang keriput di antara tanganku. Terima kasih, kataku. Bukan untuk pertama kalinya. Mungkin bukan untuk terakhir kalinya. Untuk apa? Tanyanya. Meskipun kami berdua tahu jawabannya. Karena melihatku ketika tidak ada orang lain yang melakukannya. Karena membantuku ketika kamu tidak punya alasan untuk melakukannya. Karena mengingatkanku bahwa masih ada kebaikan di dunia ini. Dia meremas tanganku. Kamu melakukan hal yang sama untukku, Jara. Tak kanannya. Kita menyelamatkan satu sama lain. Dan dia benar. Karena itulah yang dilakukan orang-orang yang bertemu di tengah kegelapan. Mereka berpegangan. Mereka saling menopang. Dan bersama-sama, mereka menemukan jalan menuju cahaya.